Baik, kita lanjutkan kembali sesi ini. Izin untuk saya bacakan terlebih dahulu, Bapak, ada yang dari Zoom, ada yang bertanya dari Ibu Melisa Susanto Esa. Mau tanya Bapak, lalu apakah sikap ini mengenai Bapak Hotman? Lalu apakah sikap Bapak Hotman Paris yang main wanita di muka publik tidak melanggar kode etik dalam hal meningkatkan wibawa profesi dan wibawa asosiasi? Oke, terima Baik. kasih. Saya lupa, jadi ternyata ada yang peserta Zoom. Jadi saya belum menyapa teman-teman yang di Zoom Meet ya. Jadi kalau gitu pesertanya ini banyak tuh. Di sini ada 400, di sana ada 300 gitu. Ada 700 ya. Nolnya yang kurang ya. Jadi kalau itu saya tidak tahu persis, soalnya itu kan dapat kabar dari teman-teman yang di Jakarta bahwa karena diputus bahwa itu melanggar kode etik, beliau pindah ke sebelah gitu. Nah, tapi belakangan udah ketemu, udah ada meeting poinnya ketika kemarin jadi timnya Pak Prabowo gitu. Jadi kadang tuh hidup ini hari ini beda pendapat dan pendapatan, besok udah ketemu lagi gitu. Jadi kita nih mohon maaf, saya mau katakan ya, kita memang ya posisinya bisa beda. Mungkin hari ini kuasa hukum menggugat, sejawat kita kuasa hukum tergugat gitu kan. Sidang kadang-kadang ya mungkin kita beda pendapat gitu. Tapi keluar dari sidang harus biasa, Mas, karena ini memang pekerjaan kita. Masa kita harus bertengkar sama sejawat kita yang di mana tiap hari, tiap saat ketemu sama mereka. Iya toh, Mas. Jadi ya suatu saat kadang mungkin kita terlanjur keras gitu, merasa bahwa Anda gimana nih gitu, mestinya begini-begini. Tapi sorry Mas, yo aku mau kebablasan misalkan ketemu di kantin gitu. Ya sudah ketemu ngerokok lagi toh, Mas. Bang ini memang teman sejawat kita, profesi kita yang ya tentu bisa saja kita berbeda posisinya, berbeda pendapat dan tetapi kan tetap tidak boleh bertengkar selamanya Mas sama teman sejawat Mas. Pak Mas itu ya. Tidak Pak ya. Maka semua harus teman. Karena apa? Karena ya kita akan ketemu bolak-balik ketemu orang ini lagi, ketemu ini kuasa. Lah terus gimana nih kalau kita nggak baik sama teman? Maka menjadi penting yang disebut jiwa korsa. Jiwa korsa itu ya salah satunya adalah dengan teman sejawat harus baik karena apa? Karena suatu saat kalau ada masalah yang bantu juga teman sejawat tuh. Ada teman katanya kemarin avokat di Gresik gitu. Kemudian ada apa OTT penangkapan dari kejaksaan. Salah satunya teman advokat. Tapi setelah dipelajari, dia minta bantuan pembelaan dari pembelaan profesi advokat. Ternyata menurut teman-teman advokat ini perlu dibela gitu kan. Akhirnya teman di Peradi Advokat Surabaya bikin tim untuk melakukan pendampingan gitu. Hanya kemarin ketua tim pembelaannya bilang ada kemungkinan untuk diajuin pra peradilan. Loh, tapi kalau kedahuluan udah masuk perkara di pengadilan kan tidak mungkin. Gitu. Ya siapa yang membela temannya itu kalau nggak teman seadvokatnya, betul nggak ya? Iya iya teman seadvokatnya, maka kita harus tetap berbaik-baik gitu. Kalau soal beda pendapat di pengadilan ya nggak masalah lah. Seperti kalau kita nonton ILC itu ya, setelah selesai di ILC diskusi, kemudian ruang sebelah di hotel itu ternyata tempat makan dan minum tuh. Di sebelahnya yang apa di TIK TV itu sebelahnya itu ruang makan. Jadi selesai itu dia datang ya ngobrol-ngobrol, makan-makan sama mereka gitu. Kita yang ikut gemes tadi. Sama dengan ikut partai politik, ini, dukung ini, ternyata udah selesai ditata sendiri menterinya, sejumlah sekian, ternyata Megawati juga udah ketemu sama Pak Prabowo, kita ini sakit hatinya belum selesai, mereka udah selesai. Oke, saya kira begitu Bu siapa namanya Bu Melisa. Jadi memang kalau menurut saya ada anggapan publik waktu itu kok apa ya ini kok enggak ini gitu ya sesuai dengan kepribadian profesi advokat. Ada yang mempersoalkan. Jadi waktu itu ada Hotman Paris, ada Hotma Sitompul, Pak. Tapi ternyata Pak ada apa namanya dalam tanda kutip kalau dianggap ini selalu berhadapan dan berseteru, ternyata itu membuat pasar sendiri, Pak.
Maksudnya begini loh Pak. Jadi satu sisi kemudian apa namanya ya? Satu sisi kalau orang yang misalkan itu saya nggak sama si ini sama si Hotman gitu, maka dia pilih Hotman Pak. Kalau dia lebih cocok sama si Hotman, nggak suka sama si Hotman, dia pilih ini Pak kalau ada perkara Pak. Jadi membuat pangsa yang berbeda gitu Pak. Pak maksudnya ya Pak ya. Selalu ada blessing in disguise ya Pak ya. Tukaran tapi kita mendapatkan berkah dari berbeda posisi tadi gitu. Ya, jadi kalau menurut saya tentu dalam konteks yang kaitannya dengan hormat pernah menjadi pembicaraan kita mengatakan jangan hanya sebatas bicara soal pasal-pasal, tapi nanti bicara soal yang disebut mukadimah dari kode etik itu juga menjadi ukuran untuk menentukan patut atau tidak patutnya apa yang dilakukan oleh advokat. Kira-kira gitu Bu Melisa. Yang lain? Baik, untuk yang di sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, satu, dua gitu Nggih. sebelum lanjut. Kalau dianggap jelas ya lanjut kita ya. Atau saya eh, menuju yang di Zoom terlebih dahulu dari Bapak Muhammad Saifuddin Esa. Monggo Bapak, apa yang ditanyakan dipersilakan. Ya, terima kasih waktunya. Suara saya jelas nggak ya, Mas? Baik, terdengar Bapak. Oh, baik. Soalnya sinyalnya lagi jelek. Izin bertanya, Pak, kaitan sama kode etik advokat ya, Pak. Maksudnya kita tidak jarang seperti itu untuk ketika advokat membela klien mungkin melampaui batas sehingga ada beberapa yang kita lihat advokatnya sendiri dalam membela klien itu kena pasal seperti merintangi penyidikan dan lain-lain atau apa ya mengkaburkan atau intinya merintangi lah Pak. Nah, pertanyaan saya kira-kira tolok ukur atau batasan untuk seorang advokat itu sekiranya tidak sampai untuk ikut dalam berperkara gitu Pak. Maksudnya kita membela klien tapi kok kita yang diperkarakan dan apa peran peran apa namanya instansi itu ya atau peran badan advokatnya atau rumah organisasi kita untuk mendampingi klien-klien yang mungkin juga terjerat dalam menangani kasus-kasus itu sejauh apa ya Pak? Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Siapa tadi namanya? Pak Muhammad Saifuddin. Pertanyaan bagus, Dok. Jadi di pasal 18 itu harus dibedakan Pak antara prinsipal yang memiliki perkara dengan kuasa hukumnya. Tidak boleh disamakan bahwa misalkan begini, kita jadi penasihat hukumnya misalkan diduga pelaku pembunuhan. Bukan berarti kita sama Pak. Kita ini hanya sebagai kuasa hukum sebagai penasihat hukum. Tapi tidak sama seolah-olah kita ini membela orang yang salah yang membunuh. Yang kedua, misalkan ada orang melakukan korupsi, kita membela korupsi, bukan berarti kita ini tidak setuju terhadap pemberantasan korupsi, Pak. Kita ini setuju, tapi kita membela hak-haknya teman-teman yang terkena kasus korupsi, membela hak-haknya. Kan dulu Denny Indrayana bilang kalau lo Anda kalau membela orang-orang yang diduga koruptor, Anda ini seolah-olah terus kemudian tidak pro pemberantasan korupsi. Oh, enggak begitu, Pak. Kita tetap ya pro pemberantasan korupsi, tapi kalau kita sebagai seorang advokat diminta untuk mendampingi seorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, menurut keyakinan kita harus bela, harus kita bela, Pak. Yang kita bela hak-haknya. Jadi harus dibedakan antara prinsipal yang melakukan tindak pidana dengan penasihat hukum yang melakukan pendampingan. Jadi nggak bisa disamain karena kadang tuh ada pemahaman yang salah oleh masyarakat seolah-olah kita ini membela orang yang jahat gitu. Yang kita bela bukan orangnya tapi hak hukumnya. Yang kedua ada pertanyaan bagus soal yang namanya abstract of justice gitu. Jadi kemarin tuh kira-kira 3 bulan yang lalu saya menjadi ahli di pengadilan tipikor terkait ada teman sejawat advokat tuh menjadi penasihat hukumnya seorang bupati di sebuah kota di Indonesia, maka dia melakukan pendampingan saat pertama kali pemeriksaan di KPK, Pak. Jadi bupati ini dianggap dia menerima cashback dari sebuah proyek membangun jalan gitu. Nah, terus kemudian didampingi pengacara ini pada akhirnya terbongkar bahwa
cashbacknya tadi itu apa apa sopirnya itu Pak kan dipinjam namanya untuk perjanjian kerjasama di kelapa sawit gitu ya Pak. Tapi sebenarnya itu cashback gitu. Tapi apa namanya dibikin seolah-olah ada perjanjian kerjasama, tapi bukan atas nama bupatinya, tapi supir bupatinya gitu sama advokatnya ada kerjasama sehingga di situ ada pembagian keuntungan gitu. Nah, ternyata mungkin supirnya itu dijanjiin nanti kamu tak kasih. Ternyata nggak dikasih-kasih gitu. Padahal dia bilang aku ini butuh sekolah ke anakku gitu ya. Tapi sama Pak Bupatinya nggak dikasih. Akhirnya waktu diperiksa oleh KPK dia buka suara, dia speak up Pak. Akhirnya ini kebongkar. Ya termasuk bahwa semua skenario ini yang bikin adalah advokat Pak. Akhirnya disidangkan dan mereka minta gimana Pak Ofran supaya bisa membantu meringankan advokat gitu. Saya pelajari. Ya kalau dia salah, salah lah ya. Tapi kan di haknya juga harus dibelani Pak. Ya toh Pak. Dan itu bisa terjadi pada siapa saja Pak. Pak maksudnya Pak. Hari ini mungkin pada teman kita sejawat. Tapi bisa saja namanya orang ya Pak ya. Besok terjadi pada A atau pada B atau pada C. Sangat mungkin Pak. Sangat mungkin. Jadi terus saya bilang, oke aku siap. Aku jadi saksi ahlinya. Aku nanti akan ingin bahwa seharusnya apa namanya, bagaimana sih penyelesaian secara yang tepat seorang advokat itu kalau berurusan pidana gitu. Beda tuh kalau notaris Pak. Kalau notaris belum dipanggil untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan tuh suratnya dikirim dulu ke Dewan Pengawas Pak. Dewan Pengawas akan memeriksa apakah di situ ada unsur pelanggaran pidana atau pelanggaran kode etik. Kalau di situ adalah setelah diperiksa lebih ke pelanggaran etik Pak, maka direkomendasinya dia tidak boleh dipanggil secara pidana. Tapi kalau ternyata ada unsur pidananya Pak, dijawab untuk bisa diperiksa secara pidana oleh penyidik gitu. Sekarang tuh Pak di Undang-Undang Kesehatan yang baru 17/2003 tuh seorang dokter, tenaga medis dan tenaga kesehatan nggak bisa Pak tiba-tiba dia langsung diperiksa polisi Pak. Maka dia harus minta rekomendasi dulu ke Dewan Kehormatan atau komitenya dia untuk kemudian baru dikasih rekomendasi. Jadi nggak tiba-tiba gitu Pak. Karena dimanapun Pak, termasuk profesi di jurnalis gitu, nggak boleh Pak tiba-tiba langsung diproses polisi Pak, harus lewat Dewan Kehormatan. Semua profesi itu selalu harus melalui Dewan Kehormatan. Sayangnya advokat itu nggak begitu Pak. Padahal teman-teman polisi ya Pak ya, selalu bersurat Pak ke kami Pak, untuk kemudian izin untuk memeriksa seorang advokat begini Pak. Sementara di dalam kode etik advokat dan di dalam kewenangan Dewan Kehormatan itu nggak ada Pak, diatur Pak. Mestinya menurut saya harus diatur teman-teman profesi advokat menjalankan tugas dan fungsinya. Kalau diduga pidana harus minta rekomendasi dulu dari Dewan Kehormatan. Kami sidangkan dulu dia, baru saya kasih rekomendasi. Oh ini murni soal misalkan kode etik Pak, nggak bisa diperiksa pidana. Oh ini memang ada unsur pidananya, boleh direkomendasikan. Itu kita enggak Pak. Jadi kita ini kalau mau dicokok KPK atau polisi atau apa itu ya sudah langsung aja shortcut Pak. Yang itu saya bilang sama pengurus Dewan Kehormatan, nggak bisa begini Bang, ini kita nih profesi yang harusnya melalui saringan dulu di Dewan Kehormatan, baru boleh diperiksa orang luar. Kalau gini terus namanya nggak ada pelindungan hukumnya kita. Mau profesi notaris aja gitu, dokter gitu, lah kenapa enggak kita? Maka saya beranikan diri, saya sampaikan di pengadilan. Tapi pertanyaannya begini sama jaksanya, Pak ahli ini sudah adakah di dalam kode etiknya ataukah itu yang akan datang? Ya memang jujur nggak ada ya, kita bilang ini nggak ada kode etik, tapi seharusnya sepatutnya harus dilakukan seperti itu Pak. Paham maksudnya ya Pak ya? Ini ada kaitannya dengan abstract of justice. Jadi memang yang merancang dia untuk sampai kemudian kerjasama cashback itu dia Pak. Sama dia. Tapi bagaimanapun juga kan ya Pak ya, orang itu mohon maaf ya Pak ya, kadang tuh kalau nasib lagi jelek tuh Pak. Gitu Pak ya, nasib kali jelek jatuhnya ke kita. Ada teman-teman yang mahasiswa, Pak kenapa kenapa kamu nggak masuk? Saya kena tilang Pak gitu. Loh, bukannya kamu berangkat sama-sama sama teman kosmu? Iya Pak, saya lebih terlambat Pak. Jadi terlambat 5 menit pas operasi lalu lintas, pas dapat dia Pak kena. Temannya yang 5 berangkat lebih dulu Pak dari satu kos, kena ke dia. Oh nasibmu berarti Mas.
advokat itu juga bisa kena nasib begitu, Pak. Mungkin kelakuannya sama, tapi nasibnya dia yang bagus, Pak. Pak, maksudnya ya, Pak ya. Pada kali itu mau, Pak. Mau nggak ono operasi lalin, Pak. Yang kemudian 5 menit kemudian lalin. Kita kena juga tuh, Pak. Ya itu namanya nasib, Pak. Tapi kita memang sejauh mungkin untuk menjaga yang begitu-begitu, Pak. Mohon maaf ya, kalau kita nih ketangkep KPK misal ya, Pak ya. Misal ya, ya mungkin kita dapat duit 500 gitu ya untuk perkara itu atau mungkin 1 M. Tapi kan selesai juga nih Pak. Nasib kita ini Pak, citra kita ini Pak. Selesai juga toh Pak. Terus pakai baju oranye, advokat Frederick itu kan Pak. Ya selesai juga Pak. Ya izin ya Pak ya. Yang mahal itu kan ya malunya ya Pak ya. Misalkan ya, contoh betapa kita ini penting bekerja berdasar standar-standar profesi gitu maksudnya dan kode etik. Ada lagi Mas? Bisa? Cukup ya? Enggak, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Bayu, Pak. Bayu, Mas Bayu. Izin bertanya, untuk kode etik profesi advokat ini apakah berlaku setelah disumpah menjadi advokat atau juga berlaku pada saat magang, Pak? Pada saat sebelum disumpah. Terus selanjutnya apabila kita masih magang dan kebetulan kita melakukan suatu kegiatan yang mungkin itu dinilai melanggar kode etik advokat, tapi status kita masih magang, apakah advokat tempat kita magang juga turut bertanggung jawab terhadap tindakan kita tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya angel ya ternyata. Kalau kita bicara soal kode etik advokat ini berlaku buat siapa? Jawabnya advokat. Kalau disebut advokat itu berarti sejak disumpah. Bukan disumpahin ya, sejak disumpah. Berarti kalau sejak disumpah, berarti kode etik ini adalah berlaku buat mereka yang sudah disumpah, Pak. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana Pak ada advokat magang yang kemudian melakukan pelanggaran kode etik? Menurut saya bahwa advokat magang itu kan di dalam pendampingan ya Pak ya. Kan selalu didampingi senior gitu. Nah, sehingga kalau itu adalah dilakukan oleh advokat magang, menurut saya bisa diruntut atas perintah siapa. Pasti akan ketemu bahwa itu diperintah oleh seniornya yang sudah advokat. Sehingga mestinya tidak berhenti di advokat magangnya, tapi pasti keberlakuannya itu ditujukan kepada advokat seniornya. Oke. Karena ujung-ujungnya bagaimana wong dia belum advokat nanti mau dikasih sanksi misalkan diberhentikan, oh dia belum advokat. Nah, maka saya menyebut ini namanya tanggung jawab ada pada seniornya, tanggung jawab pada advokatnya. Karena itu advokat juga yang senior jangan ngasih perintah yang kemudian perintah yang, tapi itu kalau kode etik ya. Tapi kalau pidana dia bisa bersama-sama. Kalau pidana ya. Kalau pidana itu kan lebih pertanggungjawaban individual ya. Tapi kalau ada berdua bertiga namanya penyertaan. Baru di situ siapa yang melaksanakan, siapa yang memerintahkan. Aktor intelektualnya siapa. Jadi dia nggak berlaku karena di situ nggak bisa sanksinya nggak bisa karena dia belum. Itu yang pertanyaan udah ya jadi satu ya. Apa lagi kurang? Silakan. Iya, Pak. Kalau untuk normanya sendiri itu gimana, Pak? Untuk norma etika itu gimana? Apakah sama dengan membuktikan norma pidana? Kan itu ada unsur-unsurnya, Pak, kalau pidana. Nanti aku jelasin setelah kita masuk materi gitu ini ya. ya. Oke, terima kasih. Cukup? Ya, itu ada mau nanya. Kasih kesempatan dong. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya dengan Lazuardi Pak. Lazuardi. Iya, saya tertarik terkait yang tadi Bapak kan ada menjelaskan bahwa ada klien yang pada saat di BAP di Kejaksaan Agung tidak memberi jawaban tadi Pak. Nah ini saya ini kebetulan ada teman
itu kebetulan dia kena kasus obstruction of justice, itu dia karena kepala cabang LPEI Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor di Jakarta tahun 2021. Dia sebetulnya jadi saksi. Kebetulan pengacaranya itu, karena sempat saya baca juga, pengacaranya itu dari Peradi kan Pak Didit Wijayanto. Itu termasuk pengacara yang saya bilang sih ya berani lah. Nah di situ dia ternyata pengacaranya masuk karena kena Abstract of iya justice. betul itu, dan dia ini karena nggak mau tanda tangan BAP kan, itu kan atas perintah pengacaranya kan. Jadi dia tuh memang tidak menyetujui isi BAP yang sudah disiapkan. Dia nggak mau tanda tangan karena atas perintah pengacaranya. Akhirnya pengacaranya masuk dulu, baru dia juga masuk. Nah itu makanya kita sebagai advokat, kan maksudnya itu gini, yang kita hadapi ini kan penegak hukum kan Pak ya. Mungkin kalau lihat ini kan ada apakah sikap kita seperti apa gitu loh Pak. Kan kebetulan yang kayak gini kan ternyata setelah itu banyak banyak juga terjadi seperti ini Pak. Selain Pak Didit itu kalau nggak salah divonisnya akhirnya 3 tahun kan dia. Sempat dibela oleh tim Pradit juga, waktu saya pernah dengar juga. Saya waktu itu sudah ngikutin juga, oh ya tetap divonis 3 tahun. Terus habis itu ada lagi yang pengacaranya kasus kelapa sawit tuh Pak Surya Darmadi kan juga masuk itu Pak. Advokatnya sama. Mau tanda tangan BAP, pengacaranya itu masuk juga atas perintah itu. Jadi seperti itu Pak. Apa sikap kita nanti Pak ke depan? Nah, karena kan penegak hukum ini kan punya kekuasaan untuk membuat pasal itu gitu loh Pak. Kita kan dianggap merintangi penyidikan. Nah, kita jangan sampai nggak boleh keluar dari gedung mereka, ternyata kita dikasih jaket oranye kan, istilahnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya angel-angel. Karena ini pinter-pinter berarti ya, klasik ya. Angel-angel Pak. Serius Iki. Jadi kalau menurut saya begini Pak, kembali ke apa yang disebut dengan hak imunitet ya Pak, ya, bahwa seorang advokat itu tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana bila mana dia menjalankan tugas profesinya itu menurut hukum, etika, dan pembelaan kliennya dengan etikat baik Pak. Ya maka harus dicek Pak, apakah perintah kita atau nasihat kita itu melanggar hukum, apakah perintah kita ke klien itu adalah melanggar etik. Apakah perintah kita itu ada etika tidak baik? Itu harus diuji. Nah, persoalannya adalah ini ada pemahaman yang belum sama antara aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim itu dengan kata-kata bahwa status advokat adalah penegak hukum yang mandiri. Itu masih belum clear menurut saya. Kalau ada polisi kemudian patroli malam hari itu, misalnya dia di krim gitu ya, terus dia patroli di jalan raya, kemudian ketemu misalkan begal gitu ya, Spanya bukan begal cinta ya, begal gitu misalkan. Terus kemudian dia berusaha untuk mengamankan misalkan begal nih, tapi ternyata begalnya ini bawa senjata tajam, terus kemudian demi kepentingan untuk mengamankan polisi dia tembak misalnya. Apa kasih peringatan dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru peringatan, nggak tahu ya kita ya. Jangan-jangan ditembak dulu baru peringatan, nggak tahu juga ya. Nah, misalkan ya. Apa yang dilakukan oleh polisi seperti ini itu sesungguhnya adalah di dalam rangka menjalankan undang-undang Pak. Di pasal 50 KUHP itu boleh Pak. Dia pada saat itu adalah sebagai profesi polisi menjalankan tugasnya. Boleh Pak nembak orang. Tapi dia pulang tiba-tiba ketemu, misalkan, mohon maaf ini, muka-muka jangan ini hanya contoh. Tiba-tiba istrinya lagi tidur sama laki-laki lain, dia marah besar Pak, langsung ditembak dua-duanya istrinya. Itu pidana men. Ada saat kapan dia sebagai seorang penegak hukum, pada saatnya kapan dia menjadi seorang individu yang dia tidak imun terhadap hukum. Bentar. Yang kedua, Brimob ini kalau salah satu tugasnya kan mengeksekusi pidana mati, Pak. Brimob ya, Pak ya. Jadi bisa aja misalkan di situ 5 atau 7 orang kasih pistol
ada isi peluru, ada yang enggak, suruh nembak kan Pak. Nah, ketika kemudian ditembak dan itu mati, kan ada orang yang kebunuh sebenarnya, Pak. Ya tak, Pak? Kebunuh. Tapi bisa nggak kemudian BRIMOB ini dipersoalkan, kemudian dituntut, Pak? Oh, nggak bisa, Pak. Dia sedang menjalankan perintah undang-undang pasal 50 yang dia lakukan. Posisinya sebagai aparat penegak hukum. Ya, saya geser ke hakim. Hakim itu, Pak, kalau dia salah sekalipun membuat putusan, itu tetap nggak bisa dibidana, Pak. Paling banter dia itu dibanding atau dikasasi putusannya, Pak. Salah sekalipun. Nah, tetapi kalau dia bikin putusan yang salah tapi karena dia menerima suap, yang bisa dipersoalkan itu ya suapnya, Pak. Yang bisa dipersoalkan itu suapnya. Jadi posisi dia sebagai hakim karena dia membuat putusan yang salah sekalipun, dia tidak bisa dipersoalkan kecuali dia direview oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Tetapi dia tidak bisa dipidana karena dianggap membuat keputusan yang mungkin keliru, Pak. Kasus Sengkon Kerto misalkan ya Pak ya, atau kasusnya siapa Vina ya Pak ya, hakimnya kan nggak bisa dipersoalkan Pak, membuat putusan yang salah. Gitu Pak. Persoalannya adalah terhadap hakim tadi itu hanya bisa dipersoalkan dia membuat putusan yang dianggap tidak proper karena dia menerima suap atau gratifikasi, itu yang bisa dipersoalkan secara pidana. Tapi kalau dipandang bahwa hakim itu ketemu Pak dengan para pihak yang berperkara misalkan ya Pak ya, ketemu dengan para pihak yang berperkara. Hakim itu Pak suatu saat kan menyidangkan perkara. Bisa ketemu dengan para pihak itu di pengadilan atau ketemu pada saat pemeriksaan setempat. Ya tak Pak? Ini enggak Pak. Suatu saat ada hakim dengan para pihak lewat kuasa hukumnya ketemu di suatu hotel atau di suatu kafe atau makan malam. Ya, misalkan ini ada penggugat, ini ada tergugat. Ya Pak ya. Suatu saat penggugat nih lewat kuasa hukumnya ketemu hakim makan malam di sebuah hotel. Musuhnya dia ini Pak, tergugatnya ini sedang juga mau makan di situ. Gitu Pak ya. Sedang mau makan di situ, mau ke situ. Loh, kok ini pengacara bialawan nama hakim yang memeriksa kok ada di situ? Di capture sama dia. Srep. Besok dilaparin. Karena dia tidak boleh ketemu para pihak, apalagi di luar pengadilan, meskipun itu hanya sekedar makan malam. Ya Pak, meskipun sekedar itu makan malam, itu bisa dipersoalkan dalam kaitan dengan kode etik. Nah, kembali ke pertanyaan. Jadi maksud saya bahwa teman-teman polisi, jaksa, hakim itu harus tahu kapan saatnya dia bekerja sebagai advokat yang harus dilindungi oleh hukum dan kapan saatnya itu adalah sebagai sesuatu yang bersifat pribadi, Pak. Uang polisi juga atas nama perintah undang-undang boleh, Pak. Dilindungi sama undang-undang ya, oleh hukum ya Pak. Jaksa begitu. Asio jaksa salah Pak. Mohon maaf ya Pak. Bikin penuntutan misalkan. Iki apa tak menggawe tuntutan kayak gini misalkan ya Pak. Tapi dia tidak bisa dipersoalkan atas kesalahan membuat tuntutan itu digugat balik oleh misalkan oleh para pihak. Enggak bisa Pak. Itu disebut sebagai kegebalan hukum. Tapi kenapa advokat ini menurut saya tidak dibikinkan pelindungan hukum yang hampir sama dengan aparat penegak hukum yang lain. Seperti di negara-negara maju. Itulah saya bilang kapan nih di Dewan Kehormatan bikin dong raker secara nasional biar aku tak ngomong sama mereka gitu. Kan saya ini dosen Pak, jadi dikit-dikit punya ilmunya, punya teorinya gitu lah Pak ya. Punya teorinya, punya sejumlah reasoning yang mungkin bisa saya ajukan. Kenapa kita nggak bikin undang-undang yang membicarakan juga bab khusus tentang pelindungan advokat dengan mekanisme yang hampir sama dengan undang-undang jabatan notaris, hampir sama dengan undang-undang kesehatan, hampir sama dengan undang-undang jabatan hakim, undang-undang kejaksaan dan seterusnya. Kenapa tidak begitu gitu loh Pak? Kita ini sibuk ngurusin klien akhirnya lupa untuk membuat pelindungan bagi dirinya. Maka pertanyaan saya adalah bagaimana Pak? Kalau menurut saya bahwa teman-teman juga harus tahu mana yang ini batas-batasnya. Oh kalau ini aku melanggar hukum, Pak, aku bisa kena itu.
Ya toh, Pak. Maka di garis itu teman-teman harus ikut berhati-hati. Misalkan kalau disuruh tidak tanda tangan gitu. Ya memang mohon maaf ya Pak ya. Kita nih aparat penegak hukum hanya ada di pasal 5 itu, tetapi prakteknya polisi sama ini juga nggak seberapa suka kalau kita berperkara mendampingi klien, Pak. Saya ingin mengatakan tidak seberapa senang, Pak, kalau sehingga polisi-polisi bilang, oh apa pakai pengacara bareng? Nggak usah pengacara-pengacaraan, tak bantu. Ya, nggak boleh, Pak. Nggak boleh, Pak, bilang begitu, Pak. Kalau model polisi model kayak begitu. Bapak masih ingat ada kasus advokat yang di Banyuwangi, lantas dia ngabur-ngaburkan duit. Masih ingat, Pak ya? Masih ingat ya, Pak? Apakah itu melanggar kode etik, Pak Oberon? Saya bilang enggak, ini ada teman dari pengurus pusat akan datang. Kita ingin menyamakan persepsi karena teman-teman polisi yang kemudian mengatakan kepada klien kita bahwa kamu nggak usah pakai pengacara, nanti aku bantu kamu. Kalau pakai pengacara, pakai ABCD, kakek alasan nanti kamu enggak tak bantu. Saya ngomong begini ini berbasis apa Pak? Pengalaman ya Pak. Ada jaksa, kepala kejaksaan, nggak usah pakai pengacara, nggak usah sudah, kamu tak bantu nih. Loh, nggak boleh begitu Pak dia Pak. Sesama aparat penegak hukum itu, supir bis saya harus tahu Pak. Sesama supir bis tidak boleh saya mendahului ya Pak. Pak podo ngerti ini ya Pak. Iki sesama aparat penegak hukum dipandang kita tidak penting. Criminal justice system. Kita juga berada untuk mendampingi itu. Ya ojo ngono tarek. Maka kasus yang di Banyuwangi pakai sebagai pintu Pak. Maka Pak Oto ketemu sama Kapolri bikin kerjasama. Ojo ngono tarek. Ya podo-podo lah aparat penegak hukum, podo-podo iki ya profesi, podo-podo kayak sandang pangan. Ndak ngono tarek. Nah, menurut saya kan begitu Pak. Maka menurut saya ada hal-hal yang menurut saya juga teman sebelah ini harus juga Pak diajak diskusi Pak. Supaya tahu profesi kita Pak. Masuk moro-moro cokak lah. Terus apa gunanya pasal 5 ayat 1 Pak katanya status advokat adalah penegak hukum yang mandiri, tapi faktanya ya dianggap dengan sebelah mata. Pertanyaan Mas Laswardi ini pertanyaan bagus Pak. Oleh karena itu menurut saya teman-teman juga harus tahu batasnya ini, oh melanggar kode etik, oh ini melanggar hukum gitu Pak ya. Ini harus tahu batasnya. Karena apa? Karena kadang tuh kita ini ya gimana ya Pak ya, itu juga ditakut-takutin Pak waktu di Kejaksaan Agung. Dia bilang Pak ini kliennya Pak Oberon kalau nggak mau nanti bisa kena obstruct of justice. Loh Pak, pasal 18 atau pasal berapa tegas Pak, kewajiban untuk merahasiakan informasi, kewajiban. Tolong dong Pak, kita ini juga Bapak juga harus sekali melihat dari profesi kita juga ada kewajiban untuk kemudian merahasiakan. Misalkan suatu saat ada teman-teman kejaksaan, misalkan ya, teman kejaksaan. Kemudian teman-teman kejaksaan itu ya karena melakukan tidak benar diperiksa oleh KPK. Posisinya itu adalah saksi. Dan yang diperiksa itu pimpinannya sampean, Pak. Pimpinan di kejaksaan itu diperiksa sebagai saksi. Terus mari ngono bosnya sampean ngomong, iki ya apa? Aku berangkat dewe tak? Iya Pak, nggak bisa Pak. Soalnya kisi saksi Pak, iki Pak. Nanti kalau tersangka baru boleh didampingi Pak. Lo sama jadi anak buah sesuk iki diselentik. Iya Pak. Siap Pak, saya dampingi Pak. Meskipun tidak boleh, saya tetap akan berusaha untuk mendampingi Bapak. Pak, yang ngono tak mestinya ada. Persoalan ditolak enggak apa-apa Pak. Tapi kita manusia harus berusaha Pak untuk membela pimpinan. Ngono tak Pak. Berarti menurut saya bahwa kuhapnya ini yang nggak benar Pak. Karena di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman saya sampaikan, baca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Setiap orang yang tersangkut perkara pidana berhak mendapatkan bantuan hukum. Setiap orang yang tersangkut, coba Pak. Itu juga kata-katanya tersangkut, terlibat itu kan juga nggak jelas tuh. Berhak mendapat bantuan hukum, berarti kan tersangkut itu bisa saksi, betul nggak Pak? Bisa tersangka, bisa terdakwa, kan berhak mendapat bantuan hukum. Ini loh Pak bunyinya Pak. Duh, tapi Pak, enggak Pak. Kalau diskusi debat enggak apa-apa Pak, tapi ini jelas tuh. Di undang-undang tentang pelindungan saksi dan korban disebut Pak, saksi berhak mendapat perlindungan hukum. Tapi beda Pak kasusnya Pak Oberon ini kan kasus korupsi. Semangat hukumnya sama Pak. Mestinya setiap yang terlibat itu harus didampingi penasihat hukum. Tapi ya tadi itu terus beti Pak klienku Pak. Kalau aku kena obstruct of justice ya apa Pak. Menurut saya dalam batas-batas kita, menurut saya kita tidak melanggar hukum Pak.
kita menjalankan kewajiban hukum gitu Pak. Tapi memang selalu ada resiko Pak, dalam profesi ini karena apa? Ya karena kadang kita ini dianggap musuh Pak. Sama polisi, sama jaksa, sama hakim itu dianggap musuh gitu loh. Bukan dianggap sebagai aparat penegak hukum yang memiliki goal dan tujuan yang sama. Ya kadang kita cocok kalau lagi ada koordinasi aja Pak. Kalau nggak cocok ya kadang kan susah Pak kalau gitu. Paham maksudnya ya? Oke, saya kira itu jawabannya Mas Laswati. Lanjut kita materi. Nanti nggak nutut materinya. Oh belum satu, sorry. Monggo Pak. Itu nggak apa-apa. Satu lagi. Mohon izin, Pak. Silakan. Perkenalkan, nama saya Surya. Demi kepentingan klien, seorang advokat melakukan berbagai tindak pidana atas suruhan klien seperti pembunuhan dan tindak pidana suap. Pertanyaannya, jika dilihat dari kode etik advokat, hukuman apa yang diterimanya? Lalu apakah statusnya sebagai advokat bisa dicabut, Pak? Oke, jadi begini, ini jadi pertanyaannya hampir pertanyaannya Mas Bayu sebenarnya. Jadi kita harus tahu ini adalah wilayah hukum pidana. Ini wilayah hukum perdata, ini wilayah etik. Prinsipnya adalah melanggar etik belum tentu melanggar hukum. Tetapi melanggar hukum pasti melanggar etik. Saya ulangin. Kalau kita ini melanggar etika, itu belum tentu melanggar hukum. Misalkan, kan advokat itu nggak boleh Mas, kalau udah ada pengacaranya, pihak lawan, kita langsung masuk komunikasi dengan pihak prinsipal, harus melalui advokat. Jadi kalau sama-sama punya advokat itu kita nggak boleh Mas tiba-tiba datangi musuhnya itu, prinsipalnya itu, lawannya itu secara pribadi nggak boleh, kecuali diizinkan ya. Jadi misalkan saya ini kuasa hukum rumah sakit misalkan, terus ada pengacara lawan itu adalah pasien misalkan. Saya ini nggak boleh Mas langsung hubungin pasiennya karena dia udah punya pengacara gitu. Saya harus selalu lihat pengacaranya dia. Kecuali dia bilang begini, oh Mas Sufron nggak apa-apa, teman Nono Dewi nggak apa-apa. Tapi kalau itu tidak kita minta izin nemui ini, kita melanggar kode etik, Pak. Tapi itu tidak melanggar hukum, Pak. Tidak melanggar hukum itu, Pak. Nah, tetapi melanggar hukum itu pasti melanggar etik, Pak. Jadi kalau suap, kalau pembunuhan, otomatis itu adalah sudah melanggar etika, Pak. Jadi gampang. Jadi kalau suatu saat ada laporan pidana, misalkan ya, ada seorang advokat ngelaporin advokat temannya, melanggar pidana, ada putusan pengadilan, tiba-tiba diajuin pelanggaran kode etik gitu Pak. Itu bisa dipastikan melanggar kode etik Pak. Tinggal kita nyari pasal-pasalnya di pasal kode etik Pak. Pasti Pak, karena prinsipnya melanggar hukum pasti melanggar kode etik, tapi melanggar kode etik belum tentu adalah melanggar hukum. Paham ya Pak ya? Kayak Hotman Paris sih Pak, nggawa-nggawa arek wedok ngalor ngidul itu tidak melanggar hukum Pak. Tapi bisa saja melanggar kode etik. Tapi itu juga masih menjadi debat, Pak. Tapi hanya bisa diuji lewat sidang di Dewan Kehormatan. Kira-kira gitu ya, Pak ya? Prinsipnya itu gitu. Oke? Lanjut ya? Oke. Jadi kita geser ke isi kode etik advokat Indonesia. Nanti kalau teman-teman ada kesempatan itu, saya ingin menyarankan kepada Anda, baca isi kode etik advokat itu mulai pembukaan sampai pasal terakhir jangan kelewat. Isi pasal itu Bapak usahakan baca sampai terakhir dari awal, jangan sampai ada kelewatan. Sama dengan teman-teman nanti bukan hanya sekedar untuk ujian, kalau jadi advokat, baca undang-undang advokat beserta perubahannya dari putusan MK itu pasal pertama sampai pasal terakhir. Baca berulang-ulang, Pak. Karena itu adalah SIM-nya Bapak. Saya ulangin ya. Bapak nanti kan jadi advokat, harus memahami profesi dirinya sendiri. Yang mengaturnya itu adalah undang-undang advokat dan kode etik. Ya, Pak. Maka baca undang-undang advokat dan perubahannya. Karena undang-undang advokat itu beberapa kali Pak dilakukan perubahan atas judicial review di MK. Yang kedua, baca kode etik advokat
dari pembukaan pasal pertama sampai pasal terakhir berkali-kali Pak sampai Bapak mengerti dan paham. Kalau nggak ngerti dan tidak paham, nanya sama senior. Misalkan begitu Pak. Supaya tahu, menurut Anda biasa-biasa, ternyata ini melanggar kode etik gitu. Misalkan gitu. Loh, nggak ngerti ya gue anak pelanggaran kode etik ya ternyata. Misalkan ya Pak ya. Oh nggak ngerti ya kalau ini melanggar undang-undang advokat misalkan. Misalkan loh Pak. Maka baca dulu semua itu. Karena nanti kalau ini diadukan ke Dewan Kehormatan, ditaruhlah di sebelah kini ada undang-undang advokat beserta perubahannya, ditaruhlah di sebelah sini ini adalah kode etik yang nanti itu kalau ada pelanggaran dicantolkan Pak dasar hukumnya di undang-undang advokat dan di undang-undang di undang-undang advokat dan di kode etik gitu Pak. Paham maksudnya ya Pak ya? Oke. Kode etik advokat ditetapkan dan disahkan di Jakarta 23 Mei 2022 oleh 7 organisasi advokat, IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jadi kalau secara umum Pak, secara umum ya Pak ya, kalau kode etik yang dipakai oleh Pradinya Oto ini. Tapi menurut saya kode etik yang dipakai oleh Pradi sebelah sebagian besar masih mengadop ini. Ya Pak ya? Sebagian yang yang OA lain saya nggak ngerti Pak ya. Yang OA lain nggak ngerti. Tapi yang di Pradi itu nggak jauh dari ini Pak isinya Pak. Ya nggak jauh dari sini. Itu isi kode etik mulai pembukaan, bab 1 ketentuan umum, ada pasal 1, bab 2 kepribadian advokat, pasal 2 sampai pasal 3, bab 3 hubungan dengan klien, itu pasal 4, hubungan dengan teman sejawat, bab 4, pasal 5, bab 5 tentang sejawat asing. Nanti keluar di ujian Pak soal sejawat itu. Sejawat itu buat pengacara Pak, tapi kalau buat jaksa, hakim itu bukan sejawat Pak. Sejawat ini hanya untuk teman kita yang sama-sama profesi advokat. Nanti teman-teman bisa terkacau dianggap bahwa kita menyebut untuk polisi, jaksa, hakim juga sejawat. Enggak, sejawat untuk sejawat advokat Indonesia atau sejawat advokat asing. Yang bab 6 cara bertindak menangani perkara pasal 7, bab 7 ketentuan lain tentang kode etik pasal 8, bab 8 pelaksanaan kode etik pasal 9, bab 9 tentang kehormatan, Dewan Kehormatan, pasal 10 sampai 20, baru bab 10 kode etik dan Dewan Kehormatan, pasal 21, bab 11 aturan peralihan, pasal 22 sampai pasal 23, baru bab 7 penutup pasal 24. Maksud saya, ini kalau ada kesempatan atau disempatkan, baca satu persatu. Ya Pak ya. Oke, kita mulai dari kepribadian advokat. Di situ saya kasih huruf miring ya Pak ya. Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia. Jadi profesi advokat ini karena dilandasi oleh moral yang tinggi, luhur dan mulia, maka disebut sebagai officium nobile. Officium nobile sebagai profesi. Jadi mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar 45, kode etik dan sumpah jabatan. Nah, sekarang saya tambah Saudara. Bapak, jadi selain tadi undang-undang, terus kemudian itu kode etik, Bapak juga harus menyimpan namanya sumpah jabatan Bapak itu dan Bapak baca berkali-kali. Itu sumpahnya itu ada di undang-undang, Pak. Di undang-undang advokat ada sumpah itu. Bapak sumpah itu baca berkali-kali, baca terus kemudian fahami dengan baik. Karena itu dipakai untuk menguji apakah perbuatan Bapak itu melanggar kode etik, termasuk adalah melanggar sumpah. Melanggar sumpah itu dianggap melanggar kode etik ya Pak ya. Oke. Pasal 3, ini yang mungkin yang penting ya. Advokat dapat menolak untuk memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada seorang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai keahliannya dan bertentangan hati nuraninya. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama,
kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Pak, kita sebagai advokat itu dapat Pak menolak perkara. Tapi alasannya itu harus karena tidak sesuai keahlian dan hati nurani kita. Jadi begini Pak, suatu saat teman-teman itu waktu rame-ramenya Doli ditutup Pak, masih ingat Pak? Bapak masih ingat Doli? Masih itu Pak, udah pernah survei ke sana Pak? Untuk kepentingan penelitian, untuk riset, Anda pernah survei ke sana? Itu kan dalam tanda kutip ditutup Pak, sama Pemkot Pak ya, Bu Risma. Bu Risma gitu top menurut saya, ditutup. Saya ikut pelajari Pak, karena teman-teman advokat itu membela germonya Pak. Ya Pak, membela germonya. Nah itu konco-konco bimbinganku. Ayo Prof, bela nih, ayo Prof, ayo Prof. So pengerti oleh gratisan Pak. Ono free, apa, setahun Pak gitu. Misalkan, guyonan deh. Saya pelajari itu Pak, mohon maaf Pak ya, kita ini mau menggugat apanya Pak? Peng memang tidak ada surat keputusan pembukaan dan tidak ada surat keputusan untuk penutupan. Jadi nggak ada surat yang disebut menutup itu nggak ada Pak. Secara fisik aja kemudian orang-orang yang jualan di situ itu Pak, atas dasar karena dia menjual minuman keras, kemudian itu oleh Satpol PP ditutup Pak. Jadi bukan menutup usaha apa itu ya Pak ya? usaha jasa. Jadi saya bilang ini nggak ada sesuatu yang bisa digugat Pak. Wong memang tidak ada izinnya juga nggak ada penutupan gitu. Nah, saya suatu saat datang juga ke situ Pak, ada mahasiswa bimbingan saya. Terus Pak datang Pak, wah ketemu maminya, ketemu dia gitu. Loh saya Pak di situ itu dikasih tulisan kaligrafi sama maminya itu Pak. Di situ ya siang Pak, kalau malam kan yo, kalau malam kan bisa ikut ya Pak ya, paling nggak ikut dansa ya Pak ya. Iya Pak, isok dansa, ada dansa gitu ya, dansa minum-minum gitu ya. Ya baru dibungkus gitu ya Pak. Oh Bapak ini kayaknya ini takut ketahuan ya. Dikasih kaligrafi Pak, didoakan Pak Ufron. Oh dulu masih muda Pak, nanti Pak Ufron naik haji Pak. Saya mau bayar Pak, nggak usah Pak. Kasih kaligrafi, aku pasang kaligrafinya. Doanya Pak. Kita kan nggak boleh Pak menolak pemberian, apalagi kaligrafi yang kemudian didoakan naik haji. Setahun kemudian saya berangkat haji sama istri saya Pak. Kembali ke soal ini, ada nggak? Nggak ada sesuatu yang saya bisa persoalkan Pak untuk menggugat wali kota ini Pak. Menurut saya Pak, aku hati gugat apa? Yang kedua adalah kaitan hati nurani saya mungkin agak susah Pak untuk bisa kemudian belani para germo itu. Saya secara pribadi, yang itu subjektif. Maka saya nggak mau Pak diajak teman-teman. Tapi kalau kasusnya teman-teman yang ada di Gresik yang begini-begini, menurut saya patut dibela, saya mau Pak. Misalkan begitu Pak. Yang kedua ada tetangga saya guru ngaji Pak, melakukan percabulan santri-santrinya Pak. Istrinya datang ke saya sama anaknya. Mohon maaf ya Pak ya, saya nggak bisa Pak. Soalnya Pak, anak-anak santriwatinya itu tetangga saya semua Pak. Bisa dibayangin, saya membela guru ngaji tadi, sementara yang jadi korban adalah anak-anak tetangga saya. Nggak bisa saya. Saya bilang, mohon maaf Pak ya, cari ini ya, jangan saya. Pak. Dia tahu kalau saya lawyer, minta bantuan Pak, saya nggak bisa. Jadi boleh menolak karena menurut kita tidak ada dasar hukumnya, dan menurut keyakinan kita tidak bisa membela itu Pak. Saya pernah Pak, ada orang Pak datang ke saya, ada perkawinan di Norwegia Pak. Halo Pak, datang ada perkawinan perceraian di Norwegia Pak. Ya datang gitu untuk membantu menyelesaikan. Kayak undang-undang perkawinan kita gitu ya, wis hafal ya Pak ya, PP-nya wis hafal. Ini perkawinan di Norwegia Pak. Minta dibantu bagaimana proses perceraian, soal harta bersama, duitnya dia di bank gitu Pak.
Jujur Pak, waktu itu saya masih muda, Norwegia itu di itu aslinya itu. Kalau di global itu di mana, bahasanya apa, undang-undangnya ya apa gitu. Saya nggak ngerti Pak, jujur Pak. Saya bilang, Bu maaf ya, aku nggak bisa bantu. Tak carikan pengacara ya Bu yang ahli di situ. Karena jujur saya nggak bisa. Kemarin saya ada orang datang Pak, dia tinggal 5 hari overstay di Indonesia, dia akan oleh imigrasi itu segera akan dideportasi. Datang Pak 5 hari, Pak bisa nggak saya dibantu oleh kantornya Pak Ufron supaya tidak saya dideportasi. Setelah saya pelajari Pak, tidak cukup alasan untuk bisa membantu dia Pak. Ya saya bilang nggak bisa. Pak maksudnya ya Pak ya. Jadi kita ini bukan seorang Superman yang semua serba bisa, yang kemudian karena alasan uang wis pokoknya nggak bisa Pak. Kalau kita nggak mampu ya kita bilang nggak mampu. Tapi kalau kita bisa mengerti, memahami dan ada langkah-langkah hukum yang kita bisa rekomendasikan ya nggak apa-apa kita ambil Pak. Maka di situ dengan pertimbangan karena tidak sesuai keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya dan itu adalah sangat subjektif. Yang kedua, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama. Jadi Pak kalau beda agama nggak boleh Pak jadi alasan. Oh sorry ya, aku beda agama sama misalkan. Itu nggak boleh Pak. Tidak boleh atas dasar alasan agama dia menolak. Yang kedua adalah kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Jadi agama beda, karena yang diperjuangkan itu nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan, Pak. Bukan soal-soal semata urusan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan. Beda partai politik juga nggak boleh, Pak. Sampean Golkar ya Pak, aku P3 misalnya, enggak boleh, atau PKB, enggak boleh. Termasuk kedudukan sosialnya enggak boleh. Kamu orang miskin enggak cocok kantorku, enggak bisa. Ya status sosial mau siapa aja yang datang harus diterima. Kasus tertentu yang harus prodeo ya kita bantu prodeo. Tapi mereka yang memiliki kemampuan harus berbayar ya, kudu bayar Pak. Pak maksudnya Pak. Yang B ini loh Pak, kudu hati-hati ya Pak, yang B ini Pak. Yang hurufnya warna biru. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Tidak semata-mata itu berarti ada ya Pak ya. Iya Pak, tidak semata-mata itu kan tidak seluruhnya untuk kepentingan mencari imbalan. Tapi sebagian dari itu adalah kita boleh, tapi tujuan utamanya adalah tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Pak maksudnya ya Pak ya, ojo semata-mata kayak golek duit kenal Pak. Golek duit itu konsekuensi logis karena profesi kita. Gitu. Yang ditegakkan ya hukum, kebenaran, dan keadilan. Teori ya Pak ya, iya karena ini penting buat kita. Karena sekali teman-teman itu dipakai untuk mencari penghasilan, Bapak nabrak-nabrak yang lain. Bapak nabrak-nabrak kode etik yang lain. Karena tujuannya untuk semata-mata mencari penghasilan. Tadi yang saya sebut, yang di huruf D, advokat wajib memelihara solidaritas di antara teman sejawat. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum pada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Maka sampean perlu bergabung di organisasi profesi Pak supaya ada pembelaan dari organisasi profesi ya. Enggak apa-apa Pak, melu Pak gitu. Lek enggak untuk repot sapa sing ngatin belani ya. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Ini yang saya sebut di depan, Pak. Jadi ada teman advokat punya usaha jual bakso, jual jambu kristal gitu. Ya jangan advokatnya lah, Pak ya, biar orang lain. Tapi Bapak yang biayai gitu misalkan. Membuka usaha pijat ya apa ya, Pak? Enggak apa-apa taikum. Ya misalkan lah Pak ini ya. Misalkan. Ada tuh suatu saat saya lihat tuh dia menjadi ya mungkin jadi advokat tuh kan kadang dapat perkara enggak. Akhirnya jadi ya sudah jadi pegawai Pak. Dia manajer hukum. Ketika manajer hukum Pak ya dia sebenarnya tidak bebas Pak.
Ya karena diperintah sebagai seorang hubungan perjanjian kerja antara atasan dan di bawah dan bawahan. Nah, dia dimarah-marahi, Pak. Kalau kita sebagai seorang advokat yang memiliki kebebasan dan martabat, kita posisinya adalah surat kuasa atau perjanjian kerja dan hubungannya adalah setara, Pak. Kalau nggak cocok ya kita bisa lepas gitu, Pak. Bukan perjanjian kerja yang kemudian kita hubungannya atas bawah gitu, Pak. Paham maksudnya? Suatu saat ada begini, Pak. Mohon maaf ini ya. Dulu kan Unilever itu klien kami, Pak, bertahun-tahun. Tapi modelnya retainer ya, Pak ya, bulanan gitu. Satu saat ditawari begini, Pak Ufer gimana tuh kalau jadi manajer hukumnya di Unilever, aku bayar 50 juta gitu. Menarik Pak itu Pak. Jelas menarik Pak, 50 juta Pak tiap bulan Pak. Ya Pak, keren Pak? Pasti Pak. Wah, kalau buat istri cocok Pak ini Pak. Istri ini kan senangannya sesuatu yang pasti Pak. Ya Pak? 50 juta keren nih juga ya. Nah. Tapi Pak, saya sebagai seorang advokat itu nggak bisa kalau saya akan diperintah oleh atasan saya yang harus begini, begini, yang itu melanggar kode etik advokat. Yang itu mungkin melanggar hukum. Pak. Maka tak kuat-kuat, nah nggak apa-apa sih aku nggak dapat uang tiap bulan nggak dapat 50 juta, aku nggak apa-apa. Tapi tetap saya punya klien banyak, ya si A, si B, klien saya mungkin dapat 10, 15, 20, nggak apa-apa. Tapi aku tidak menjadi pegawainya sebuah perusahaan ini. Karena aku pingin posisiku adalah sebagai seorang advokat yang kemudian memiliki kebebasan dan martabat. Paham maksudnya? Halo? Kanca-kanca ngerti ya maksudnya ini? Paham maksudnya ya? Ya. Sebenarnya bukan merupakan pelanggaran, Pak, tapi akan mengurangi nilai dia sebagai seorang advokat yang mestinya dia adalah memiliki kemandirian dan kebebasan dan tidak dibangun atas hubungan kerja, tapi dibangun atas hubungan kuasa, surat kuasa. Ya, jadi caranya, kalau menurut Bapak, caranya itu begini, Pak. Caranya ini, kalau menurut saya. Jadi Bapak nggak usah jadi manajernya, Pak. Bapak jadi lawyernya dia, model retainer, yang Bapak harus kasih kunjungan misal seminggu sekali atau 2 minggu sekali datang ke situ atau sebulan sekali, atau kalau ada perkara Bapak dipanggil di situ, Pak. Bapak nanti masih bisa, Pak. Klien Bapak ada 1, 2, 3, 4, 5 di perusahaan lain yang sama, Pak. Jadi Bapak pada posisi yang bebas, Pak. Hidup kita ini menurut saya, halo men, satu-satunya profesi yang sangat bebas, ya Pak ya, itu adalah profesi advokat. Pak. Apalagi kalau saudara udah punya rekanan, Pak. Tapi buat saya profesi dosen itu nggak bebas, Pak. Karena diatur oleh jadwal, Pak. Saya harus ngajar, nguji. Kalau advokat itu, Pak ya, sampai nih saya turut ke rumah, Pak, nggak pingin yang kantor, nggak apa-apa, Pak. Oke, urusannya sampean beres, Pak. Sampean katanya yang luar negeri mau sebulan, mau keliling dunia, Pak. Sepanjang sampean masih punya tim, nggak ada masalah, Pak. Saya kadang di kampung saya itu Pak Ufro yang kerjanya apa yang Mbak iya aku nggak kerja apa-apa Pak. Aku Mbak Ambung. Dan paling bebas Pak. Anak saya sakit misal, kalau dulu saya jadi dosen masih muda Pak. Tolong bawa ke rumah sakit dulu ya, nanti aku susul. Kalau ada gini nanti dulu. Sekarang enggak Pak. Saya ini sekarang ya manusia bebas saja Pak. Kalau saya mau ngajar, mau datang ke sini, mau di rumah, mau bebas saja Pak. Ini profesi yang menurut saya sangat bebas. Yang penting kita ini bertanggung jawab menyelesaikan urusan klien dengan baik Pak. Soal kita akan punya tim Pak ya. Bagi tugas secara habis Pak. Enak Pak. Sampai nasihati lu ngono dulurmu kemantenan di Indi Pak. Wis gak usah nandi-nandi sampean berangkat dewa. Sampean kata yang luar negeri Pak ngono. Tapi yang penting pokoknya urusan ini perkara sampean kudu ono sing ngurusi jalan Pak. Profesi yang sangat bebas dan sampean tidak diperintah orang lain kecuali diperintah oleh undang-undang dan kode etik. Maka ya kalau suatu saat ini soal pilihan Pak. Kalau soal pilihan suatu saat ya sudah aku tak jadi manajer misalkan. Ya itu soal pilihan tapi dia tidak menjadikan dia menjadi seorang advokat yang betul-betul bebas dan bermartabat Pak. Paham ya? Itu boleh aja, ono pilihan namanya Pak. Ono Pak sing iso kerja ngono ya enggak masalah. Aku saiki Mas ya wes enggak apa-apa itu pilihanmu. Paham maksudnya ya Pak ya? Nah. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki jabatan eksekutif, legislatif, yudikatif tidak dibenarkan untuk praktek sebagai advokat. Anggota DPR ya Pak ya? Tidak boleh praktek Pak.
Tapi disiasati sama teman-temannya itu, ya namanya ada di situ tapi dia enggak praktek. Paham? Izin Bapak, nama saya Hendro. Silakan Mas Hendro. Mau tanya Pak mengenai hak imunitas tadi Pak. Kan apa advokat punya hak imunitas yang diatur oleh undang-undang. Mengenai hak imunitas tadi, sejauh mana hak imunitas tadi itu bisa digunakan Pak? Mengingat tentang contoh kasusnya Mas Lazuardi tadi Pak, yang apa enggak tanda tangan BAP bisa kena kayak gitu Pak, obstruction of justice gitu Pak. Terus yang kedua pertanyaan saya, bolehkah lawyer ini dengan klien hubungannya bisa putus di tengah jalan Pak, meskipun perkara yang ditangani ini belum tuntas. Itu sekian Pak, terima kasih. Makasih. Mas Hendro, ojo diputus tengah jalan bahaya Pak. Enggak di tengah, kalau di tengah jalan bahaya Pak. Maksudnya Maksudnya contoh ya kasusnya ya ya kayak ya ya paham maksudnya aku, Barada Pak. Eliezer Ya. dulu Pak, Iya, yang maksudnya pengacaranya mati. belum selesai tapi kemudian Iya. itu. Tapi jangan di tengah jalan Pak, bahaya. Ya, biasa kan teman-teman, nanti kita sholat Jumat di anu ya Pak di jalan ya, ojo bahaya kira. Ya. Ojo kawin lari ya capek ya juga ya kan misalkan gitu ya Pak ya. Oke. Kali kabeh aku Mas. Itulah yang saya menyarankan bahwa mestinya soal tidak bisa dituntut secara perdata dan pidana sepanjang dia menjalankan sesuai dengan undang-undang, kode etik dan etika profesi, etikat baik tadi itu harusnya itu diuji dulu Mas oleh Dewan Kehormatan gitu. Tidak tiba-tiba itu kemudian jadi yang menilai itu harusnya Dewan Kehormatan sehingga kalau polisi mau meriksa dia surat dulu dong ke Dewan Kehormatan. Apakah dia bisa diperiksa enggak? Apakah wilayahnya ini ada wilayah kode etik, ansik, ataukah ada unsur pidananya? Itu Dewan Kehormatan lah yang diberi kewenangan untuk itu. Itulah sayangnya undang-undang advokat itu tidak mengatur soal mekanisme seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana prakteknya menjadi kurang terlindungi karena tidak ada yang bisa menguji makna, tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana sepanjang menjalankan tugasnya berdasar undang-undang, kode etik dan etikat baik. Sopo sing uji? Harusnya kan Dewan Kehormatan. Baru kemudian kalau itu disurati polisi, KPK, jaksa, oh iya ada unsur pidananya, baru direkomendasikan. Itulah yang menurut saya menjadi kurang terlindungi karena mekanismenya tidak dilengkapi dengan persyaratan dan prosedurnya. Gitu. Yang kedua adalah soal prinsipnya surat kuasa itu adalah sebuah persetujuan. Surat kuasa itu adalah perjanjian. Gitu Mas ya. Maka itu kalau perjanjian, maka ada hak dan kewajiban yang jelas. Soal kemudian itu bisa diputus, namanya perjanjian itu bisa diputus sepihak, bisa diputus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, bagaimana Pak kalau ternyata ini belum selesai sama pemberi kuasa diputus. Dia punya alasan kenapa diputus. Misalkan karena dianggap bahwa kita ini penerima kuasa tidak menjalankan kewajiban seperti dalam kuasa dengan baik. Misalkan, ya Pak ya. Nah, atau sebaliknya, karena merasa bahwa klien kita ini terlalu intervensi jauh kepada kita sebagai penerima kuasa yang itu adalah melanggar hukum, melanggar kode etik. Maka kita bisa mutus juga. Bukan hanya dari pihak dia, kita juga bisa mutus Pak. Nah, persoalannya itu adalah ketika kaitannya dengan honorarium atau kaitannya dengan namanya honorarium ya Pak, namanya honorarium. Kaitannya honorarium Pak. Kalau diputus, kemudian dia minta sebagian honorarium yang kemudian dianggap bahwa ini belum seluruhnya, honorariumnya terus kemudian sebagian kita minta, itu yang menjadi persoalan Pak. Maka saya ingin mau kasih tahu ke teman-teman, mohon maaf ya Pak ya, kasih tahu.
Kalau kamu punya klien, kamu punya duit dari klien itu, ya jangan dihabisin, men. Kamu sisakan dari sebagian itu kan untuk fee lawyer Anda, sebagian untuk operasional, dan baru kalau udah selesai perkara ini clear, clean, ya Mas, tuntas, nggak apa-apa Mas, duitnya bagian karo timmu nggak apa-apa. Ya Mas, masuk no rekening pribadimu nggak apa-apa, awakmu katene lunga nanti nggak apa-apa. Sepanjang ini sudah clear and clean sampai tuntas, ya, finally. Tapi kalau perkara ini sedang berjalan, Mas, duit itu jadi entekno. Kenapa? Karena pada saat tertentu yang mereka terus kemudian mempersoalkan bahwa memang kita kerja nggak bagus, misalkan, dan itu bisa diuji wah kerja nggak bagus, Mas. Kami iso bilang begini, kalau kau minta bahwa kuasa ini kau cabut, duit mulai perlu tak balik, no. Misalkan begitu, Mas. Tapi harus punya alasan yang kuat, Mas. Tapi kalau kita sudah berusaha A, B, C, D, E, F, G, tiba-tiba di tengah jalan dia minta dan minta duitnya, loh, aku ini kerja karamu dan coba kerjaanku iki ya kerja yang menurut saya bukan ecek-ecek, kerja yang sungguh-sungguh dan ini ada laporannya, Pak. Maka hati-hati teman-teman, sekarang ini ada klien yang menurut saya itu tiap hari kalau ada tahapan proses penanganan, dia bikin catatan harian. Yang dari catatan harian itu dipakai sebagai laporan ke Dewan Kehormatan mengatakan bahwa dia tidak bekerja secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Karena dianggap bahwa dihubungi angel, terus kerjanya nggak perfeksionis, kerjanya nggak sungguh-sungguh, dipersoalkan, diajukan Mas ke Dewan Kehormatan. Saya bilang ini tidak melanggar kode etik, Mas. Tapi kamu dianggap kerjamu itu lelet, nggak terbuka, nggak jujur, ya kan dia izin toh Mas. Nah, maka saya ingin mengatakan kepada Mas, kamu sejak semula kalau ini bikin namanya suatu apa ya surat kuasa, misalkan ya gitu ya, maka dijelasin juga bahwa surat kuasa ini bisa dicabut sepanjang bla 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 dan surat kuasa ini apa namanya kalau disepakati mau berakhir tidak ada persoalan. Tapi jangan sampai kemudian misalkan di tengah jalan kita harus mengembalikan duit itu sementara duitnya sekontek. Dan awakmu nggak iso berdiri tegak, Mas. Jadi kalau ada saya punya kasus yang kemudian iki kliennya rotok wangel ditotok hak karepe dhewe, Mas. Lek kowe cabut-cabut duitmu tak balekno. Nah, itu rotok kita iso ndongak, Mas. Kadang duitnya kok entek sik terus mari ngejaluk duit itu awakmu. Lho wis kerja aku to apa kok jaluk. Lho tapi durung selesai misalkan persoalan. Sebaliknya, bisa saja Mas, mereka itu kan bikin janji bahwa akan ngasih honor ke kita misalkan 2 kali, yang pertama 50 juta, nanti kalau 50 juta, itu bisa nggak dibayar Mas, dia akhiri gitu pindah ke orang lain Mas. Paham maksudnya ya? Nah, jadi 50 juta nggak dibayar sama kita. Ada kemudian pengacara bilang, ya apa Pak Ufron aku dibujui, tak gugat ya apa ya, itu percucuan Mas, kalau gugat ya boleh. Tapi Pak Ufron jadi saksi ahlinya, boleh. Kepentingan profesi kita nggak boleh diacak-acak. Ngono Mas. Jadi kita ini punya yo sakno toh Mas. Supaya dibayar nggak dibayar. Nilainya bukan 50 juta Mas, 500 juta. Jadi 1 miliar ini 500, ini kemudian 500 nggak dibayar urusannya selesai. Dan ya apa Mas ini kan. Ternyata tidak hanya pengacara Mas yang kadang anak nakal, kadang klien itu juga nakal. Maka dari situ Mas harus tahu, mohon maaf ya, ketika datang ke teman Anda, ke tempat Anda, siapa itu sopo jenenge Mas klien itu, sesekali kamu telusuri Mas, dia itu sopo. Dan kamu tanya sudah pernah kemana saja. Kadang hanya butuh kulaan ke kita aja Mas. Golek sing paling murah tapi sing bener-bener bisa nangani perkaranya dengan baik. Ya tak Mas? Nah, maka dicek Mas. Saya pernah suatu saat Mas tiba-tiba datang ke saya, Pak iki ono karyawanku bagian gudang ngentit barang-barangku Pak, tolong Pak ya Pak, iki ditahan Pak. Wis seminggu rong minggu Pak tolong tahan Pak. Ngono Pak loh. Dikira aku sing nahan Pak, harus nahan polisi ya Pak. Iya tak Pak ya. Nah, terus saya kebetulan polisi ini aku ya kenal. Pak iki sakno ya Pak, jane Pak iki dikongkon nahan Pak. Kira-kira kayak sampean mau nahan karena alasannya cukup, tapi setelah itu seminggu cok ya apa Pak kira-kira Pak. Kayak sampean gelem monggo, enggak gelem enggak apa. Soalnya Pak orang ini begini-begini. Terus tak omongi, Mas, kamu ditahan gelem tak? Tapi mari ngono engko tak tokno seminggu, kamu tak kasih duit 50 juta, kamu minggato, kamu mari ngono tinggal karo mboke Mas. Karo mboke kamu metu atau ke Sidoarjo mulia yang kamu tak kasih duit 50 juta. Kamu pulang di kampungmu, kamu bikin warung di sana.
Gitu, Mas. Tapi dia mau mengeluarkan uang Mas 250 juta. Tapi ya sana karena dia Mas. Tapi dia juga nggak bisa kerja apa-apa Mas kecuali harus kasih modal. Ya akhirnya, tapi saya juga salah Mas, nggak ngecek siapa pengusaha ini Mas. Setelah saya cek, wah ternyata pengusaha cuma karena prinsipnya berapa besar itu sangat tergantung kesepakatan berdua Mas. Jadi kalau misalkan sampean ketemu pengusaha yang duitnya akeh tiba-tiba saya menyebut ongkos AM kayak gelem, ya enggak apa-apa Mas. Enggak ada masalah. Kan tergantung kesepakatan Mas. Tapi lah dia bilang aku mampu Pak 1,50, memang kemampuannya begitu. Lah kita searching Pak, ternyata pengusaha besar Pak. Lu berarti aku tadi enggak seberapa, enggak ngecek seiki sopo. Kudu dicek sih, wih ternyata orang kaya. Nah, baru pas ngomong, Pak kasus ini begini Pak, kasus begini Pak. Kalau Bapak mau begini-begini Pak. Sambil kata-kata saya, mungkin Anda bisa pakai pada saatnya. Pak, mohon izin ya Pak, ini mohon maaf Pak, kantor saya ini memang agak mahal nih Pak. Kalau Bapak mau, monggo, tapi kalau Bapak nggak mau juga nggak apa-apa nih Pak. Ya karena kami ini ada spesialisasinya Pak untuk perdata, ini semua. Nanti Bapak akan didampingi oleh mereka yang memang ahlinya di situ Pak. Gitu. Monggo Pak kalau mau, tapi nggak mau. Tapi saatnya Anda bisa bilang begitu Pak, dan itu nggak ada masalah. Jadi bisa diomongin sih kantor iki mahal ngono lho maksudnya. Iki apa cara deh iku? Ngomong ngono. Jadi dia iku ya enggak ya enggak apa-apa, Pak. Tapi karena kita sudah pada level tertentu, enggak ya enggak apa-apa kowe. Emang iya ya enggak apa-apa. Tapi lek sik butuh-butuh ya ojo dukur-dukur nemen Mas, keceblok iku loro. Iya dah Mas. Lek kamu sih butuh-butuh nemen iki duit 50 eman-eman ya jubuken Mas, ojo gaya-gaya awakmu. Iya dah Mas. Ah misalkan begitu. Heeh. Jadi itu soal kesepakatan, maka kalau soal bayar Mas, surat kuasa diteken belakangnya ini pernyataan pemberian fee. Kayak Mas, itu perjanjian yang melengkapi surat kuasa. Nah, karena saya ini pengalaman Mas, mohon maaf kalau enggak usah ditiru lah sih gimana. Maka kalau orang datang ke saya bilang 150 itu bayar di cash, Pak. Tidak bisa 2 kali, enggak, Pak. 1 kali di depan. Karena kami ini pengalaman, Pak. Nanti di dalam perjalanan itu dibujuk oleh klien, Pak. Pak maksudnya. Jadi awak mau maning ini, Pak iki seket Pak, bisa enggak 25-an? Lek menurut aku, ya terserah awakmu. Tapi lek awakmu merasa iki klienmu mane rada nakal, ya wis 50 wis lek gelem kowe. Ojo sampai 50 dibagi 2, nanti ternyata dia putus di tengah jalan, dia enggak bayar Pak yang 25. Kita masih menggugat Pak, yo isin awe dhewe duit selawin gugat Pak. Betul enggak? Malu kan? Nah, itu jadi penting Pak itu. Selalu Pak, surat kuasa saya itu kalau yang sukses fee, mesti aku lampirin pernyataan pemberian sukses fee Pak. Awak dewi Pak ketemu wong dengan segala ragamnya itu Pak ya dibujui ya sering pengacara loh sih bisa dibujui Pak. Gampang Pak Haji. Kalau nanti laku sudah Pak Haji tak hubungin Pak Haji. Kalau saya bilang sama Pak Haji nanti 1 kurang besar enggak apa-apa Pak Haji. Yang penting nanti Pak Haji. Tapi jangan membuat surat pernyataan pemberian fee Pak Haji. Coba Mas. Jadi kita diatur sama dia jangan membuat surat pernyataan pemberian fee. Nanti aja kalau sudah laku nanti Pak Haji tak datengin nanti baru bikin Pak Haji angkanya baru tentukan di situ. Aku rupanya kan dibujui gawe gitu. Coba harus di depan Mas. Lek gelem ya wis teken di kono. Nanti itu supaya pada saatnya kelak tanah itu laku kita bisa nagih. Enggak bulet aja apa Mas? Ya tak Mas, bulet muter-muter dan sering. Maka ada surat namanya di belakang surat kuasa itu adalah pernyataan sukses fee. Supaya suatu saat kalau dia tidak memberikan, itu kita bisa gugat. Ya Mas? Sekarang hubungan sejawat dengan teman. Sejawat ya. Hubungan antar teman sejawat harus dilandasi saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Jadi ya kudu Mas, arek-arek di peradiku kadang-kadang ya olahraga bareng futsal, ngono Mas ya. Kadang terus rekreasi. Hubungannya harus hubungan yang baik. Yang kedua adalah tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik lesan maupun tertulis dengan sejak advokat. Nggak boleh ngelok-ngelok, no. Iki sopo pengacara ibu bodoh misalkan nggak boleh ya Mas ya. Pengacara yang wah nggak iso nggak gugatan misalkan nggak boleh Mas. Sio bener Mas ya ojo dilok-lok no deh Mas. Kuliah nih, ini jangan-jangan kuliah jam 12 bengi mama ning ndak usah Mas. Itu kadang orang bikin emosi Mas. Saya bilang jangan kamu apa ya menyerang orangnya, tapi substansinya aja. Paham Mas maksudnya Mas? Iku koncomu iku advokat kadang-kadang ya ngemes no Mas. Ngelok-ngelok nawe dhewe Mas itu Mas. Lek kok belani kok iso gegeran awakmu karo kancamu.
Ojo dianggap menyerang orangnya, lebih ke substansinya. Paham maksudnya ya Mas ya? Keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan kode etik harus diajukan dengan kehormatan. Jangan di-share Mas. Di grup, jangan di-share di WA grup, jangan. Anda nanti bisa kena persoalan Mas. Karena belum dibuktikan menurut kode etik kan ya Mas ya. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat, baik dengan halus maupun dengan kasar ya. Oh lah Mas, ya sana harus deh. Kadang tuh mohon maaf ya Mas ya, kalau kita sekarang ngelaporin gitu ya. Ngelaporin arisan online para artis. Saya bikin laporan. Terus ini datang Mas, sosialita tadi datang. Pak Ofron dibayar berapa? Udah, Pak Ofron bela saya aja. Ini putus gitu. Dia mau ngasih yang lebih besar saudara itu. Wah itu kalau kita tergoda ya ini bayari kurang seberapa besar ya. Kita enggak Pak. Kita tidak boleh makan di dua mangkok ya. Berpijak di dua kaki Pak. Soalnya sekali Bapak itu lakukan, diceritakan orang lain, Bapak udah enggak laku Pak. Bapak enggak laku Pak. Jadi dia ya itu imannya diuji Pak. Sekali kita ini mbok bayarannya 300 ditawari saem Pak. Ya wis mati urip pikir MKW dewe kudu harus membela ini apapun. Duit balik naik Pak, 300 kan dibalik Pak. Masih anak 300. Tapi ketika itu kemudian ketemu Pak, dijelasin begini-begini, waduh sampean ya nanti membuat lubang kubur sendiri namanya. Saya masih muda Pak, suatu saat gugat PT Araya itu Pak ya. Ada warga 300 orang gugat Araya. Aku ditawarin Pak itu. Waduh, menarik. Di rumah Anokaji ada rumah satu di situ. Wah, menarik. Aku nom-nom mikir-mikir waduh apa ya. Diterima iki ya lumayan ya. Tapi nanti uang 300 Pak. Kan suatu saat mesti bocor Pak. Betul nggak Pak ya? Mesti bocor Pak. Dan rumahku yang di Araya kono Pak. Wah, mati aku Pak. Sejak itu saya bilang enggak, wis mati wis pokoknya wis belani uang ya wis itu kita harus tegak lurus. Ya tadi. Oleh karena oleh duit Mas tabungan Mas. Saya rada iso ndanga. Ya, ndanga ojo dintek no duitmu. Mana dijaluk karo klien terus mari tola-toli nyilih koncone. Ya nah, Mas. Oke. Apabila klien tidak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan. Dan mengingatkan kewajiban klien untuk memenuhi kewajiban apabila masih ada, tidak apa-apa Mas, kamu kata ini, andaikan kamu mau ganti tidak apa-apa. Ya. Tapi biasanya begini, Pak tolong buatkan konsepnya Pak. Bilang ngomong ini Mas ke klien. Lek soal membuat konsep is golek ODW konsepmu, cok aku. Soalnya itu Mas, tiba-tiba konsepnya kita bikinkan, terus itu dipersoalkan Mas. Seolah-olah kan kita ini ngajangi ke DE dan seolah-olah kita yang nyuruh ya teman. Itu bisa kena. Maka wis golek konsep dewe pokoknya intinya cabutan aja lah ya. Baru nanti dari surat itu dikirim ke saya sambil kita bilang, Pak, sampean sih duwe tanggungan ndak karo advokat musim lama? Sih duwe bayaran sih Pak. Baru aku gelem. Tapi lek durung kok bayar aku nggak gelem. Pak maksudnya Pak? Iya Pak, hari ini konconi sampean Pak, sih nggak dibayar. Sesuk iso sampean Pak ini. Hukum karma ya Pak ya. Oke, sekarang ke cara bertindak menangani perkara. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Bapak kan upayanya menyelesaikan perkara perdata itu kan lebih penyelesaian kekeluargaan Pak. Di luar kan mediasi, ya Pak, bikin konsep perjanjian, ya Pak. Tapi kan bisa saja gagal toh Pak mediasinya Pak, gagal toh, lanjut di pengadilan Pak. Loh Pak sama lawan saya Pak, konsep perjanjian yang gagal tadi itu diajukan Pak ke pengadilan Pak sebagai bukti. Terus saya bilang, aduh mateng kan dia pengacara ini nggak belajar ini nggak mau kode etik ini pasal 7 huruf B. Tapi yo izin Pak WD Pak, ketemu advokat begini Pak. Konsep perjanjian dia bilang ini Pak kami sudah ketemu tapi nggak berhasil Pak. Dipakai sebagai bukti. Itu nggak boleh Pak dalam kode etik pasal 7. Huruf B. Paham maksudnya ya Pak ya? Nggak boleh Pak, ya mari wis mari, itu berarti nggak berhasil, kita ngomong lain gitu. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa. Jadi mau ketemu hakim, Pak, ayo bareng Mas. Kode-kode advokatnya, ayo Dewi minta ditunda, monggo ketemu bareng gitu.
ojo maling-malingan Pak, namanya iso dilaporkan Pak, melanggar kode etik. Perkara perdata juga begitu. Ayo Pak, kalau mau bareng Pak. Kecuali kalau panitera misalkan, Bapak enggak apa-apa ke panitera. Soal ini bunyinya adalah hakim apabila. Ya Pak. Oke. Advokat tidak dibenarkan mengajari, mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau jaksa penuntut umum. Pak, ini saksi pihak lawan loh Pak ya. Saksi ini pihak lawan sampai tumbas, sampai tuku, sampai ajari. Pak maksudnya ya Pak. Lek saksiku dewi ya apa Pak? Namanya jangan mengajari Pak. Saya juga ngajari. Briefing Pak. Ayo kita briefing Pak. Menyamakan persepsi. Misalkan begini bahasa halusnya. Nanti jenengan jadi saksi nggih. Saya tidak minta untuk panjenengan memberikan keterangan yang ditambah atau dikurangin. Intinya nanti yang diperlukan jenengan adalah ini. Tujuannya jenengan dipanggil untuk memberikan keterangan ini. Jadi goalnya Pak. Soal nanti dia dimodifikasi nggak masalah. Tapi tahu tujuannya gitu loh Pak. Halo, konco-konco. Briefing, jangan kata-kata dan kalimatnya Pak. Tapi goalnya ini apa? Aku pingin gini loh. Nanti anaknya dokter ini gimana jatuh ke bapaknya. Karena bapaknya ini kan yang merawat. Dia mulai kecil sampai besar. Sementara ibunya ninggalin di bapaknya udah nggak pernah berkunjung selama 2 tahun. Terus nggak ngurusi anaknya. Nah, menurut jenengan sakjane sing cocok ngurmati bapak apa ibu bapak ya nggih jenengan nanti kasih alasan kenapa adalah bapaknya yang cocok. Wis ngoten mawon mboten usah ditambah dikurangi. Namanya mengkoordinasikan, membriefing untuk sampai pada tujuannya, goalnya. Soalnya sampai ngatur pembicaraannya, kalimatnya Pak. Sementara nggak tahu tujuannya Pak. Dia bisa bingung-bingung Pak ditakoni karo hakim karo pengacara ya Pak. Pak maksudnya Pak. Itu caranya. Nanti ya yang di Zoom mau nanya nanti karena waktunya saya khawatir nggak nutut nih. Iki sing abot Pak. Advokat mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu. Tapi saya ingin sampaikan ke teman-teman ya. Mulailah mereka itu kalau ada perkara Pak, trimo naik KB itu untuk jam terbang. Untuk jam terbang. Trimo naik, pokoknya di ono wong teko, kamu dikasih suruh senior, kamu terima Pak. Karena itu akan menentukan jam terbang Anda. Wah, aku pernah ya kasus ini di sini. Aku pernah ya. Itu sama dengan dokter, Pak. Dokter di rumah sakit yang besar, yang kasusnya banyak, dengan berbagai variasi, itu dokter itu akan lebih hebat, Pak, karena jam terbangnya. Kita advokat ya gitu, Pak. Wih, perkara ini kena. Jukune Pak Asion, nggak ada duitnya. Suatu saat sampean akan mendapatkan pengalaman. Dan, wah, aku tahu bisa ini. Aku tahu, aku pernah. Ya, Pak ya, dicoba ya. Gusti Alang kok sing balas. Ya, Pak ya. Pokoknya juga. Kayak pengalaman Pak di jam terbang. Terus nggak bayar cerewet, nggak apa-apa Pak, ini latihan. Pak. Latihan. Pasal 8 huruf D, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Ini yang kena ini pimpinan kantornya ya Pak. Nggak boleh. Masih dulurmu dewi, cantum lah dulur advokat Pak. Ya dah Pak, dulurku dewi, ojo Pak. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas itu namanya. Bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai perkara yang sedang ditanganinya kecuali, yang penting kecualinya ini Pak, kecuali apabila keterangan yang ia berikan bertujuan menegakkan prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap orang. Jadi Pak, kalau suatu saat ada teman-teman TV minta wawancara gitu, itu Pak, kalau ada sesuatu prinsip-prinsip yang harus diperjuangkan, Bapak boleh gunakan. Misalkan Bapak merasa bahwa iki waduh, misalkan ya, Pak iso ya perkara iso misalkan oleh polisi ini dihentikan padahal bukti-buktinya itu adalah kuat misalkan ya Pak ya. Bapak boleh Pak itu lakukan dalam rangka melakukan pembelaan. Jelasin mungkin. Untuk kepentingan prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh seorang advokat. Tapi hanya boleh ketenaran toh itu aslinya nggak boleh Pak. Ya Pak, mana sesuatu yang harus diperjuangkan.
Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan klien. Jadi Pak, kalau Bapak suatu saat jelaskan nanti ini Pak langkah-langkah hukumnya. Panjenengan setuju apa enggak? Atau jenengan punya usul? Di ACC Pak. Karena ada klien yang bilang, aku pasrah bongkoan Pak ke sampean Pak. Misalkan, asio sak pasrah bongkoan Pak. Jelasin poin-poinnya, suruh ACC ke dia. Loh iki biyen awakmu wis ACC loh ya, cara-cara penanganannya. Maka banyak advokat-advokat senior itu Pak, yang punya klien-klien besar, dia mengundurkan diri karena nggak cocok soal cara penanganannya. Pelaksanaan kode etik, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik ya Pak ya. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan Dewan Kehormatan. Nanti Dewan Kehormatan dibaca sendiri. Yang pasal 11. Siapa yang boleh ngadukan Pak, teman sesama advokat? Pengaduan dapat dilakukan pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan adalah kliennya. Pak. Klien ini musuh terbesar kita. Ya. Klien musuh terbesar kita. Maka harus berhati-hati dengan klien. Maka kalau ada kasus kronologis Pak, kalau bisa misalkan, Pak tolong dibantu Pak, staf Bapak bikin kasus posisinya. Kronologisnya kalau bisa. Kalau enggak, dia ngomong kita izin record, kita bikinkan kasus posisinya oke Pak, di-ACC oleh dia. Loh Pak ceritanya enggak ngono Pak. Aku enggak podo Pak, loh jangan Pak. Masalah Pak. Kasus posisinya aja kita beda sama dia. Maka kasus posisi itu harus sama, maka bikin kronologis yang di-ACC sama dia, yang disetujui oleh dia. Paham Pak? Mas? Paham? Paham? Kudu podo Mas. Soalnya ada perkara nanti dia mempersoalkan kita, kasusku enggak kayak ngono Pak, aku beda. Loh ya masalah buat kita. Yang kedua teman saya advokat, pada advokatnya karena koncone iki rada ngawur-ngawur kerjane dilaporno Pak. Enggak sesuai kode etik. Ketiga adalah pejabat pemerintah. Kadang advokat ini kan ono Pak, meres-meres pejabat pemerintah ya toh Pak. Iso ngelaporno Pak ini. Yang keempat Kompas Pak. Kompas itu ya komisi pengawas tadi yang saya cerita. Anggota masyarakat, iso Pak, secara umum Pak, ono advokat ini ngawur meresahkan masyarakat dia. Terakhir DPC Pak. Jadi DPC Pradi ini bisa melaporkan kalau ada advokat yang merugikan nama baiknya untuk profesi advokat. Bisa Pak. Jadi mau begini, Mas Sufron iki advokat iki nuakal iki Mas Sufron. Tak laporno ya laporno Pak, enggak apa-apa Pak. Maksudnya nakal itu melanggar kode etik gitu loh maksudnya Pak. Oleh Pak. Lek Pradini kenceng kayak Mas Haryanto itu Pak, wah lapor ngono Pak. Dia kan watu Pak wonge Pak. Lek ngene karep-karep ya Pak. Tata cara pengaduan, tak gekno di gambare. Ya ikut toh, gambar itu. Intinya gini, Anda mengadukan, diterima panitera, ketua dewan membentuk majelis, setelah itu melakukan pemeriksaan majelisnya. Apa pengaduannya tadi diperiksa? Pengaduan ini kayak gugatan itu diperiksa sih karo majelis Pak. Kira-kira wis cukup apa ora? Memenuhi persyaratan apa ora pengaduan tadi? Kalau belum, Pak tolong ya Pak, lengkap ono ya Pak. Kurang ini. Ngono Pak, diajari Pak karo majelis. Halo? Diajari karo majelis. Setelah dipelajari, terus ditambahi, dilengkapi, besok minggu depan pemeriksaan Pak. Dengan yang sudah betul Pak. Majelis hakim akan memberi kesempatan yang pertama, gugatanmu mana, baru minggu depannya bersamaan jawabanmu mana. Gitu Pak. Kedua, setelah ada gugatan dan jawaban, itu bukti tertulis Pak. Penggugat, bukti tertulis, tergugat. Mana bukti tertulisnya? Mana bukti tertulisnya? Itu selesai baru saksi Pak. Kalau perlu ahli. Kira-kira 2 bulan itu selesai Pak. Pertanyaannya Mas Bayu. Kalau pembuktian di hukum pidana itu Pak, kan ada jelas ya Pak. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, terdakwa, petunjuk, surat. Ya Pak? Diklasifikasi begitu Pak. Ini buktinya di dalam kaitannya dengan kode etik ini lebih mendekati hukum acaranya, hukum acara perdata Pak. Lebih ke hukum acara perdata dan pembuktiannya itu sederhana Pak. Halo men, misalkan tadi dia bilang di dalam kwitansi, insya Allah menang, selesai Pak, terbukti Pak.
Paham maksudnya Pak? Terus nggak usah jeru-jeru, terbukti Pak. Terus suatu saat dia nggak ngerebut kliennya. Ditakoni siapa sing konsepnya? Oh sing konsep ini Pak, Mbak Ayu Pak. Ya sudah Mbak Ayu kena Pak. Ada seorang hakim, tolong teman-teman dengerin ini. Tolong teman-teman dengerin. Seorang hakim itu istrinya sakit parah. Suatu saat rapat kerja di Banjarmasin. Ya ketemu teman juga, seorang hakim perempuan. Lagi proses ya tidak baikan lah ya dengan suaminya. Seorang hakim juga. Ya namanya orang ya, mungkin lagi ketemu makan siang kok ini curhat-curhat kok cocok gitu ya misalkan ya. Suatu saat hakim ini mungkin ya ini nyari apa mungkin cari apa istilahnya ya WA Pak ke hakim perempuan tadi. Dan sebaliknya dijawab oleh hakim perempuan ini WA ya Pak. Bunyinya hanya begini Pak. I miss you, I miss you, I need you, I love you. I miss you, I need you, I love you. Selesai Pak. Dunia dan seisinya selesai. WA itu Pak dilaporkan ke KY Pak, diperiksa Pak. Hakim ini divonis tidak boleh menyidangkan perkara 6 bulan. Padahal itu dorong sampai apa check in apa ora Pak. Tapi kata-kata yang I miss you, I need you dan I love you itu Pak. Jero Pak itu Pak. Tidak Pak. Jero enggak Pak? Lu Pak sampean lek mari ngono duwe kendaan terus dia ngomong I need you ngene rasane urip iki Pak. Awak dhewe iki kaya diperlokno awak dhewe iki. I miss you ngene rasane kan ya jelep di hati Pak. Terus ditambah I need you ngono. Wah, dek iki tenan butuh aku ya iki. Sakno ya arek ya ngono Pak sampean Pak. Wis muncul sakno iki mau wis sampean apa ae dikekno kan sampean. Nah, kalau sampean jadi hakim bunyinya begitu Pak. Iso divonis dengan 6 bulan tidak boleh menyidangkan perkara. Hanya bunyinya ini. Tapi sampean ternyata dicek, ternyata di resepsionis hotel, ternyata sampean berdua, sampean diberhentikan tidak dengan hormat. Ada hakim di pengadilan agama Pak di NTB sana Pak. Malam-malam jam 9, ini ketua pengadilan di rumah dinas, ada para pihak yang berkara, perempuan datang bertamu saja Pak. Loh ketahuan pihak lawan Pak itu, di foto, di capture Pak. Ketua pengadilannya itu diberhentikan dari jabatannya. Dorong apa-apa, saya pemanasan Pak, ada ketemu di ruang tamu. Ketemu di ruang tamu Pak. Karena pembuktiannya adalah pembuktian sederhana Pak. Cukup di capture karena memang tidak boleh ketemu para pihak itu Pak. Ono hakim agung itu bimbingan ke saya itu Pak. Tak yang kantor gue nggak gelem Pak. Hakim agung bimbingan saya di yang kantor gue nggak gelem. Terus sebabnya karena aku advokat mah. Paham? Minta ketemu itu di kampus, di fakultas, di ruang kerja saya. Aman toh Pak? Ya Pak, masuk Pak Sabtu Minggu di kampus itu tutup Pak. Sampean karo anak karo bojo ta Pak? Oh iya wis nyang hotel ae karo anak karo bojone sampe melo bimbingan pisan. Tapi kok wedi Pak ono apa pers apa-apa di foto wis enggak apa-apa Pak. Wong iki ya ngerti lah aku dosen kok Pak. Ya ta Pak. Jadi dia sangat berhati-hati. Berdua di hotel Pak. Biasanya kan ono foto Pak gini. Berdua foto Pak. Oh dia enggak gelem Pak. Enggak mau Pak dia Pak. Foto berdua karo aku di lorong hotel itu Pak. Enggak mau Pak. Paham maksudnya Mas? Beda Pak. Ini hakim. Ya, ada Pak. Hakim garis yang biasa gini-gini nggak ada masalah Pak. Lanjut setelah itu disidangkan Pak, dibuktikan. Setelah itu bikin kesimpulan Pak. Penggugat bikin kesimpulan, tergugat bikin kesimpulan. Minggu depannya sama hakim diputus Pak. Dan hakim diputus, hakim di Dewan Kehormatan itu ada 5, 3 advokat, 2 itu adalah non advokat Pak. Tapi orang-orang yang peduli terhadap martabat profesi advokat. Satu saat kan kalau sebelum buat putusan kan ketemu apa? Iki kok pelanggaran ini apa? Diputus apa orang ngono Pak? Nah, diskusi Pak panjang lebar. Pak izin Pak, ini nanti saya putus peringatan lesan ya Pak. Katanya ini jangan peringatan lesan Pak. Ini profesi Bapak yang diacak-acak oleh advokat muda yang nggak benar. Lalu siapa? Ya diberhentikan Pak. Lu mati kan? Diberhentikan kan katanya. Jadi yang 2 yang bukan advokat menyarankan diberhentikan Pak. Akhirnya diskusi, cok nemen-nemen tare. Iki ya kan bolone dhewe advokat Pak, ya mosok diberhentikan ta Pak.
Skorsing, Pak, skorsing, Pak. Ojo skorsing tarik kenemenan ya sakno ta. Akhirnya karena jumlahnya kan 2 dari dia kan 3. Iki konco-konco advokat sepakat, Pak. Ini peringatan keras, Pak. Ya, tertulis keras ya, Pak ya. Nah, sampean ya melu ya, Pak ya. Soalnya dia kan suaranya telur ngono ta, Pak halus. Jadi dia minta diberhentikan, Pak. Sadis enggak kan, Pak? Lah dia kan yang pada advokat itu, Pak. Akhirnya kita 3 dia jare, ya wis Pak berhentian. Saya gitu dulure iki adikku iki apa Mas iso dibebasno, bebasno apa? Maksudnya bisa dihapus ta. Jadi Pak dikenakan peringatan tertulis keras itu udah masalah Pak jadi advokat itu Pak. Yo izin Pak. Lah itu kan yo izin Pak di matanya para advokat. Di sidang noto itu loh. Sopo iki Pak Nanang iki? Lo izin Pak Nanang. Izin. Oleh karena itu dihindari soal-soal seperti itu. Baru diputus Pak. Tapi sampai enggak teko Pak. Mohon maaf sampai dilaporno 2 kali dipanggil enggak teko sampai diputus verstek Pak. Mati sampai. Dan itu advokat senior bilang ke saya, loh Pak dia enggak teko Pak. Saya putus apa? Diberhentikan tidak dengan hormat. Dia tidak menghargai Dewan Kehormatan. Mateng kan yo. Enggak datang 2 kali Pak. Sama senior-senior tadi. Diberhentikan tidak dengan hormat karena tidak mematuhi Dewan Kehormatan. Itu udah Pak. Ya wes karepmu senior-senior siap perintah. Senior-senior ini orang yang sangat memperhatikan profesi dan tidak main-main, Pak. Bisa enggak Dewan Kehormatan itu disuap? Ya sampean sama nyuap Dewan Kehormatan dilaporkan sampean. Laporno. Dia selesai dengan urusan dirinya, Pak, dan dia kenceng-kenceng. Penindaan, teguran lisan tertulis, Pak. Pemberhentian sementara 3 sampai 12 bulan, pemberhentian tetap dari profesinya. Dan dieksekusi, Pak. Dan itu dikirim ke Mahkamah Agung tembusannya, dikirim ke Menteri Keuangan, ke Menteri Hukum dan HAM, dan dikirim ke Pengadilan Tinggi, dan dikirim ke pengadilan-pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita pertanyaan ya. Lima 15 menit kan ada pertanyaan? Cik. Baik, silakan kepada Ibu Melisa Susanto yang dari Zoom yang sudah mengangkat tangannya. Ya, selamat siang. Selamat Suara siang, Bu. saya apakah terdengar? Baik, terdengar Ibu. Oh iya, oke. Selamat siang Pak Ufron. Yang Bu Melisa ya? Iya, betul. Ya, ini Melisa. namanya dia takkan 2 kali nggak kita kenal ya Pak ya? Ya. Iya. Ini saya Melisa. ada pengalaman seperti ini, Pak. Jadi ini waktu saya kuliah dulu, ini terjadi sama om saya sendiri. Jadi om saya ini ada dituntut pidana oleh seseorang gitu ya, orang lain. Nah, kemudian om saya ini kan awam hukum ya, Pak ya. Nah, lalu ada pihak ketiga yang mengenal kuasa hukum dari pihak lawan. Itu mempertemukan om saya dengan lawyer tersebut, kuasa hukum dari pihak lawan. Tujuannya adalah untuk membicarakan mungkin apakah ada solusi atau bagaimana, saya juga kurang paham ya. Tapi intinya pada saat setelah bertemu itu, om saya ini jadi sangat percaya sama lawyer lawan. Mungkin kayak dijanjikan ya Pak ya, kalau sudahlah kamu tenang aja, kamu nanti tak bantulah supaya kamu gini-gini gitu. Tuntutan pidananya itu nggak salah penggelapan. Nah, kemudian ternyata penyelidikan, om saya naik, statusnya jadi tersangka. Nah, waktu itu pemanggilan saya, waktu itu masih kuliah Pak, S1. Nah, terus saya itu bilang, kalau sudah ada surat penyidikan, dipanggil sebagai tersangka, datanglah om, saya bilang gitu kan. Tapi om saya tuh bilang gini, enggak usah, soalnya katanya Pak itu, si lawyer tadi, enggak perlu ini datang. Jadi, terus saya bilang, jangan, nanti kalau 2 kali enggak datang, ini nanti bisa dijemput. Saya bilang gitu, bisa dilakukan penahanan. Nah, terus enggak percaya om saya, sungguhan Pak, dijemput akhirnya, ditahan pada saat masih tersangka. Nah, untuk kasus seperti ini si lawyer ini apakah juga melanggar kode etik ya Pak? Itu sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Melisa. Jadi kita tuh kalau mohon maaf teman-teman ya, kalau jawab pertanyaan itu harus normatif saudara.
Jadi misalkan ngomong kuhab, kuhabnya ngomong apa, misalkan tadi itu nggak usah datang gitu misalkan. Jangan begitu Pak. Kalau memang dipanggil dengan baik-baik, kalau nggak bisa ya minta penundaan. Misalkan begitu Pak. Sambil menyiapkan dokumen yang diperlukan Pak. Gitu Pak. Kalau pas misalkan dipanggil kejaksaan, misalkan dipanggil kepolisian, harus datang misalkan 3 hari kemudian. Tapi kita belum siap, misalkan harus menyiapkan dokumen macam-macam, ya kita nanti minta penundaan. Hal yang biasa aja Pak, minta penundaan. Setelah kita paham kasus posisinya, tahu langkah-langkah yang perlu kita lakukan, baru kita hadir Pak untuk mendampingi. Jangan hadir AWD nak menguasai masalah Pak. Nggak tahu apa yang nanti kita upayakan. Maka kita ini sudah harus menguasai kasus masalahnya. Kira-kira apa jalan keluarnya kita sudah tahu Pak, sebagai seorang lawyer. Oleh karena itu, em, kalau tadi, oh nggak usah datang nanti, ini nggak usah. Jangan Pak, itu jadi persoalan kalau ternyata apa yang disampaikan tadi itu adalah tidak sesuai dengan apa yang diatur menurut hukum dan undang-undang Pak. Itu bisa dipersoalkan Pak dia Pak. Nah, tadi dianggap memberikan nasihat yang menyesatkan. Paham Mas? Ada di dalam pelanggaran kode etik, Pak. Sama dengan yang teman saya tadi, enggak apa-apa, Pak, sini beres soal yang 75% harta bersama. Lek kantorku itu gampang lek soal ngono-ngono itu inspektur, insya Allah semua iso tak atur. Polisi, jaksa, hakim, koncoku KP, main golf. Enggak iso, Pak. Enggak benar, Pak. Ternyata dipersoalkan. Jangankan begitu, Pak. Ada teman pengacara nih, ya kadang-kadang namanya orang ya minta penangguhan penahanan, ya Pak keluar duit, tapi nggak ditangguhkan Pak. Ya persoalan Pak, duitnya bisa nggak ono Pak. Kadang kemudian kalau bisa ini jangan apa namanya Pak, hukumannya lebih ringan, duitnya dikasih Pak, tapi ternyata hukumannya masih berat. Maka harus berhati-hati Pak, karena itu pidana gitu loh Pak. Kalau melanggar pidana juga mesti melanggar kode etik kan Pak, mesti melanggar kode etik Pak. Dilaporin kode etik, wah dengan putusan itu bilang ini udah salah nih, nggak boleh advokat gitu. Nah, misalkan begitu. Jadi gitu kira-kira Bu Melisa. Jadi kita juga nggak boleh ngentengke, tapi kalau kita nggak mau hadir, kita masih punya waktu untuk penundaan ya, untuk mempersiapkan. Ini bukan kuasa hukumnya Om saya loh, Pak. Posisinya itu yang memberi saran seperti itu adalah kuasa hukum dari pihak lawan. Om saya tidak ada kuasa hukum Ya, pada waktu juga itu. ya, Bu Melisa Jadi, juga bagaimana omnya Bu Melisa percaya malah itu bukan kuasanya. nah iya kan lucu Kalau ya. mempersoalkan itu harus ada hubungan antara kuasa dan memberi kuasa. Malah Nah, mau makanya percaya nggak memiliki hubungan itu ya menurut saya sesuatu yang aneh, Bu Melisa. iya aneh ya. Tapi Ya. apakah dari pihak pengacara ini kan kayak seolah-olah sengaja menjebak kan? Ya, masih bisa dipersoalkan tadi anggota masyarakat masih bisa mengadukan ya, atau pihak lain bisa mengadukan kalau dirugikan oleh tadi saran atau pendapat atau tindakan advokat. Bisa Bu Melisa tadi. Ya. Oh, tapi yang mengadukan siapa, Pak? Bukan Ya, bukan kan Om saya ya? begitu pasal 7 ya. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, ini pentingnya Bu Melisa ini melok PKPI kira soalnya anak pengalaman masa lalu gitu ya. Yang lain ayo. Ini gantian apa rek cek rada ono anunya ini. Sing wedok-wedok lah, Bu Melisa tuh yang meli-meli yang lain kayak apa. Oke. Lho, engko lek kamu ketemu neng aku wis berbayar loh ya iki. Ketemu berbayar guys. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, untuk advokat dari negara asing yang beracara dan berpraktik di Indonesia, Pak, apakah juga berlaku kode etik advokat Indonesia? Terus kemudian, dikarenakan banyaknya organisasi advokat di Indonesia, itu nanti Dewan Kehormatan dari organisasi advokat mana yang berwenang untuk mengadili advokat asing yang kira-kira tindakannya itu melanggar kode etik advokat di Indonesia, Pak? Terima kasih. Untuk menjadi advokat Indonesia yang WNA itu juga ada syarat dan prosedurnya ya Pak ya. Kalau di Singapura kita mau jadi advokat Singapura ya kita harus mengikuti peradi Singapura Pak. Kita juga ikut lulus mereka juga gitu Pak. Katanya teman-teman itu relatif di Singapura itu rada bersih Pak. Jadi kalau kita dapat duit 150 ya itu duit kita semua gitu. Kalau di sini kan banyak hukum pembagian ya Pak.
dibagi ini. Kalau di sana lebih bersih, katanya begitu. Tapi apa-apa mahal ya Pak, sewa kantor mahal. Jadi kita nih juga sama dengan kalau advokat, kalau kita menjadi advokat misalkan ada perkara di Belanda ya kita harus gabung sama advokat di sana Pak. Gabung di sana ngikutin prosedur advokat di sana. Sesama anggota apa namanya itu konferensi advokat se-Eropa gitu. Kita harus gabung dulu Pak menjadi member, terus kemudian kita ngikut di sana advokat yang di sana. Kalau kita umpama ingin menjadi advokat misalkan di Singapura ya kita prosedurnya sama dengan ketika kita ikut pradi gitu Pak. Sampai kemudian disumpah di sana dan itu dipakai sebagai dasar. Nah, kecuali tadi kita ngikut gabung advokat di sana, tapi kita tidak punya hak bicara, Pak. Kita nggak miliki hak bicara. Sebaliknya, kalau ada advokat asing kan banyak, Pak, di Indonesia itu, Pak, gabung di kantor-kantor lobang besar di Jakarta. Gabung dia, tapi dia juga harus ngikutin, Pak. Dia harus punya ini juga, Pak, peradi di Indonesia, Pak, kartunya, Pak. Karena kartu mereka nggak laku juga, Pak. Jadi harus sama-sama menggunakan disumpah di Indonesia, terus itu juga ada berita acara sumpahnya. Kecuali kalau dia itu tadi dia hanya gabung sebagai konsultan hukum. Jadi kantor-kantor law firm itu dia nggak beracara biasanya Pak advokat asing, tapi dia lebih memberikan konsultasi hukumnya gitu. Nah, kalau siapa yang nyidangin Pak ya sama dengan yurisdiksi hukum pidana Pak. Misalkan dia melakukan pelanggaran kode etik di Jakarta Pusat ya di KD Jakarta Pusat gitu. Hampir sama sih. Tapi prinsipnya memang dia harus menjadi member of Pradi sama dengan kita menjadi member of Pradinya di Singapura gitu. Nanti mereka juga mengikuti aturan main seperti itu. Harus dipahami juga kode etik mereka seperti apa. Kita harus belajar mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Termasuk sanksi-sanksinya juga mereka memiliki ketentuan sendiri. Hanya mereka di rata-rata di beberapa negara itu bukan disumpah Pak oleh pengadilan tinggi Pak. Mereka disumpah oleh organisasi profesinya. Tapi organisasi profesinya tidak seperti di Indonesia yang jumlahnya hari ini di Kemenkumham itu kalau nggak salah itu ada ya 50 atau 60-an gitu Pak. Mbok digawe apa kecek akeh ya Pak ya. Iya. Kalau negara maju ya ikut bar association gitu ya sudah satu itu Pak. Yang itu yang kuat. Kalau di Indonesia ya seneng Pak. Oh akeh ngono mbok enggak tahu ki apa. Tak kira begitu Mas ya soal itu. Cukup? Ya. Silakan Pak. Satu lagi kesempatan gitu Pak. Untuk waktunya kurang 7 menit lagi. Terima kasih, saya Andreas, Bapak. Siapa? Andreas? Ya, saya Andreas, Pak. Andreas, silakan Pak Andreas. Ya, jadi mungkin saya boleh bertanya. Jadi seandainya ada seorang advokat itu ada perjanjian dengan kliennya untuk dalam perkara penagihan utang gitu, Pak. Nah, di dalam perjanjiannya itu mereka perjanjiannya pro bono, Pak. Jadi hanya success fee saja. Success fee saja. Nah, kemudian di dalam pelaksanaannya itu yang tertagih itu belum 100%, tapi dianggap selesai. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah apakah apakah seorang advokat itu boleh itu membantu dari kliennya yang apa namanya diduga bukan prestasi ini sehingga tidak terkena dengan kode etik profesi advokat, Bapak. Kasih contoh yang konkret. Ya, jadi gini, advokat A dengan kliennya Pak, itu pro bono. Nah, pro bono jadi tidak ada biaya advokatnya, hanya perjanjian success fee. Kemudian di dalam berperkara, mereka berhasil Pak. Mereka berhasil mendapatkan sekalipun hasilnya itu bukan 100% dari yang tertagih, 90% Pak. 90% itu terbayarkan, 10% nggak terbayarkan. Kemudian si klien ini merasa karena tidak 100%, dia nggak mau bayar Pak success fee-nya terhadap advokat tersebut. Dia nggak mau bayar. Nah, advokat tersebut itu menggugat Wan Prestasi ke pengadilan. Menggugat Wan Prestasi ke pengadilan terkait tidak dibayarnya success fee, perjanjian success fee
di antara mereka. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah boleh ada advokat baru itu membantu dari kliennya advokat ini yang belum membayar success fee ini, Pak? Apakah advokat tersebut kena sanksi kode etik atau tidak? Oke, paham saya. Pertama begini Pak, kalau bikin perjanjian itu begini. Kalau nanti berhasil 25%, fee sukses saya berapa? Kalau nanti berhasil 50%, saya dapat berapa? Kalau berhasil 75% berapa? Kalau 100% saya berapa gitu Pak? Supaya tidak menimbulkan persoalan Pak. Paham ya Pak ya? Wis sukses fee Pak, terus tidak dikasih rambu-rambu ya batas-batas yang jelas Pak. Kecuali memang disepakati kalau itu 100%, kecuali ya Pak ya. Tapi kalau enggak, saya kemarin datengin seorang pengusaha Pak, itu mau bicara soal penutupan perusahaan, tapi ini mau dirumahkan. Ya dia ngasih operasional tapi sukses fee. Saya bilang begini Pak, pokoknya saya bisa merumahkan di bulan ini 10 ya Bapak kasih sukses fee saya dari pembayaran gaji dia, upah dia, sekian itu 10% ke saya. Nanti bulan depan saya bisa menyelesaikan 15, ya Bapak kasih. Sampai nanti 6 bulan, saya berapa bisa menyelesaikan, Pak. Gitu Pak, saya enggak ini Pak, nanti 6 bulan Pak, saya dapat segini Pak. Lah, saya kan isok belajar matematika Pak Yan Pak. Harus pinter Pak, jangan ya pinter matematika. Jadi kita ini juga sudah sukses fee, sudah nggak ada operasional Pak. Terus tiba-tiba hanya kurang 10%, tiba-tiba dia nggak mau bayar misalkan Pak ya. Menurut saya itu dalam konteks keadilan tidak proporsional. Itu satu Pak. Ini kalau seorang ahli Pak, saya bilang you bayar meskipun itu dibayar tidak 100% dan itu tidak 100% karena dia sudah bekerja ya 90%. Kan tetap Pak, karena tidak ada perjanjian soal 100%. Yang kedua, bisakah ini membantu pengacara membantu yang tidak membayar tadi ya Pak ya? Yang 5%. Ya itu ya enggak masalah Pak kalau memang ternyata bahwa ketentuannya ini harus 100%. Paham Pak maksudnya Pak? Kalau tidak ada ketentuan 100%, ya seperti saya Pak, mesti saya nggak mau Pak. Karena sebenarnya you nggak tentukan 100%-nya. Kalau nggak ditentukan 100%-nya, you mestinya juga tetap harus bayar berapapun yang diperoleh oleh klien Anda. Misalkan begitu Pak. Ini sudah wilayah soal teori Pak ini Pak. Karena normanya tidak jelas, tidak diatur, disepakati dengan baik. Maka teman-teman itu dibayangkan Pak, kalau nanti ya apalagi tidak 100%, maka dikasih tadi kalau 25% segini, kalau 50%, 75%, baru 100% begini Pak. Kalau Bapak ternyata bisa 100% Pak, ya Bapak ambil yang di persentase 100% gitu. Jadi tergantung setelah kita baca dokumen Pak. Pak Andreas, kalau di situ disebut 100%, ya aku dampingin Pak dia Pak. Bener dia kan gitu toh Pak. Tapi kalau menurut saya, menurut keyakinan hukum saya, ya sakjane kamu tetap ya kudu bayar toh, wis mari 90%. Sementara tidak ada keharusan 100%. Ini namanya make sense. Menurut akal sehat kita sebagai seorang lawyer, patut enggak ini harus haknya diterima? Patut Pak, ya sudah bela Pak menurut kita. Maka kepatutan akal sehat kita itu juga bekerja dalam konteks membela kepentingan klien. Kira-kira gitu Pak Andreas. Oke. Baik, cukup begitu. Terima kasih Bapak Dr. Gufron SHMA atas ilmu yang telah diberikan mengenai kode etik profesi advokat. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Setelah ini istirahat sholat makan selama kurang lebih 1 jam sampai pukul 13.30. Kalau begitu saya akhiri sesi ini. Wassalamualaikum. Oke. Bapak. Saya kasih close statement ya. Teman-teman dengar nggak nih yang di... Oke, jadi kita sejak semula kalau nanti suatu saat Anda menjadi seorang advokat yang profesional gitu, pesan saya satu aja. Satu, yang pertama itu adalah teman-teman baca undang-undang advokat itu dengan baik. Dengan baik ya. Yang kedua adalah baca kode etik advokat itu dengan baik, dicerna baik-baik. Yang ketiga, sumpah jabatan Bapak itu, Bapak sungguh-sungguh pelajari dengan baik. Saya memiliki keyakinan bahwa cara-cara kerja yang menurut hukum, kode etik, dan sumpah jabatan itu, menurut saya membuat teman-teman ini menjadi seorang profesional yang berintegritas,
harapannya, mohon maaf ya, meskipun mungkin dipandang bahwa Anda tidak bisa menunjukkan kemewahan karena menjadi seorang advokat, tetapi kalau Anda bisa menjalankan tugas dengan baik menurut hukum, tidak melanggar kode etik, tidak melanggar itu, menurut saya hidup Anda ini berkah. Menurut saya ya Pak ya, menurut saya. Jadi kerja yang baik, kerja yang benar, menurut saya itu adalah advokat yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini kita foto terlebih dahulu. Izin Bapak untuk foto terlebih dahulu. Oh, di foto di sini ya? Iya, foto bersama. Nanti teman-teman akan maju bersama. Oke. Yuk, di mana? Mas, pertama. Mas Lazwardi. Ayo Pak, sini Pak. Mas tolong dipadu Mas, biar semua kena Mas. Ya, fotografer profesional. Fotografer profesional Pradi. Semangat Mas, semangat Mas, semangat. Semangat. Terima kasih semuanya. Sukses.